Diana El Foresta, putri tunggal Markis Foresta, selalu mengira dia adalah gadis yang beruntung. Ayahnya sangat mencintainya, sampai-sampai dia melewatkan kesempatan untuk menikahkannya pada waktu yang tepat. Jadi dia akhirnya menikah dengan Duke Calypso de Ernest. Dia tampan, tapi tidak banyak hal lain yang menonjol. Meski begitu, Diana bahagia. Cinta mereka tidak membara, tapi manis dan lembut. Lalu lahirlah Catherine putri pertamanya. Itu adalah hari paling bahagia dalam hidupnya. Catherine menjadi seluruh dunianya. Semuanya berubah ketika Catherine kehilangan penglihatannya karena tanaman beracun yang membutakan. Dia menangis tanpa henti memanggil mama. Dia bilang dia tidak akan pernah melihat bunga-bunga cantik atau burung-burung kecil lucu itu lagi. Diana tidak percaya tidak ada obatnya. Dokter keluarga Alice dengan berat hati menyebutkan cara ajaib untuk memindahkan penglihatan seseorang. Diana membeku saat mendengarnya, tapi dia menyuruh suaminya menyiapkan kereta untuk ke kuil. Calypso langsung mengerti. Istrinya ingin melakukan hal yang tak terpikirkan. Dia mencoba menghentikannya, tapi Diana mencintai Catherine lebih dari nyawanya sendiri. Awalnya membiasakan diri tidaklah mudah. Namun sang pahlawan wanita yakin dia bisa mengatasinya. Sahabat masa kecilnya dan dokter keluarga Alice tak pernah berhenti menjaganya. Dia membantunya melewati masa sulit ini. Keadaan akhirnya mulai membaik. Namun Diana tak sengaja mendengar percakapan itu. Dia mendengar suara Alice dan suaminya dari kantornya. Mereka saling bergumam tentang cinta. Dan sang pahlawan wanita tak bisa mengabaikannya. Calypso dan wanita simpanan itu mengangkat kepala mereka terkejut mendengar suara orang asing. Diana berseru dengan suara bergetar. Dia memohon suaminya untuk mengatakan itu semua bohong. Dia berpegang pada harapan bahwa dia hanya membayangkannya. Dia keras kepala menolak menghadapi kebenaran. Sang adipati tetap diam, lalu wanita itu ambruk ke lantai. Akhirnya memahami seluruh kekacauan itu, Calypso dan Alice saling pandang dan menyeringai. Sang pahlawan wanita membeku saat sahabat masa kecilnya mencibir, "Apa kau sebodoh itu?" Bahkan setelah semua petunjuk dia terus bertingkah seperti orang paling bodoh. Tidak menyadari apapun sang pahlawan wanita tak bisa berkata-kata. Dia mulai memohon untuk suaminya tercinta. Calypso sudah muak. Dia memanggil para ksatria dan memerintahkan agar sang adipati wanita dikurung di gudang. Saat itu Diana tidak percaya ini benar-benar terjadi. Para ksatria mengunci yang mulia mantan bangsawan wanita itu di dalam lemari penyimpanan yang berdebu. Mereka mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkannya sendirian. Dia tidak tahu sudah berapa hari berlalu sejak saat itu, tapi seseorang terus membawakannya roti basi. Tokoh utama menduga itu mungkin Catherine. Dia mungkin sedang ketakutan dan menangis sekarang. Diana sudah menangis terseduh-seduh sepanjang waktu. Suatu hari, seseorang mendatanginya. Dia membeku saat mendengar suara putrinya mengejek, menanyakan apakah dia sudah mati di sana. Gadis itu berdiri di ambang pintu tersenyum. Catherine memberitahu ibunya bahwa nenek tua itu masih hidup. Sebenarnya, Alice berharap dia sudah mati kelaparan. Kemarahan melahap tokoh utama. Dia menerjang mantan sahabatnya siap mencakar wajahnya. Alice menyingkir. Diana jatuh terhempas ke lantai. Dia menyebut tokoh utama itu bodoh. Mata Diana terbelalak ngeri saat menyadari Catherine sebenarnya adalah putri dari simpanan suaminya. Sang pahlawan wanita memberikan penglihatannya kepada seseorang yang hanya berpura-pura buta. Diana tidak bisa mempercayainya. Jika Catherine bukan putri sang pahlawan wanita, maka dia seharusnya berada di tempat lain. Dan saat itulah senyum licik tersungging di wajah Alice. Seorang ksatria masuk ke ruang penyimpanan sebuah karung tersampir di bahunya. Sang pahlawan wanita mendengar sesuatu yang berat jatuh di sampingnya. Dia membeku. Alice menyebutkan seorang pelayan yang berani tidak mematuhi perintah nyonya baru. Itu adalah gadis yang selama ini membawakan makanan untuk Diana. Tangan gemetar sang pahlawan wanita meraih karung itu. Alice mengatakan gadis itu menghabiskan seluruh hidupnya
sebagai pelayan biasa, tetapi Darah tidak bisa disangkal. Pada saat yang sama, Diana mulai menelusuri wajah dingin putri kandungnya. Keputusasaan menelannya bulat-bulat. Dia tidak bisa lagi menahan air mata, dan sang pahlawan wanita menjerit. Alice mendesak mantan temannya untuk menunjukkan belas kasihan kepada putri kandungnya untuk terakhir kalinya. Kemudian, dia memerintahkan para pelayan untuk menuangkan bubuk beracun ke dalam ruang penyimpanan. Sang pahlawan wanita memeluk anaknya, memohon pengampunan yang dia tahu tidak pantas dia dapatkan karena gagal melindungi mereka. Pelayan itu berjuang sampai akhir untuk seorang ibu yang tidak melakukan apa-apa selain mengecewakannya. Setelah menghirup bubuk beracun, Diana ambruk ke lantai. Jika ada kehidupan lain, sang pahlawan wanita sangat berharap putrinya bisa kembali dan memulai lagi. Maka dia pasti tidak akan salah mengenali anaknya. Ketika sang pahlawan wanita terbangun di kamarnya lagi, pipinya basah oleh air mata. Saat Diana menatap bingung pada cahaya, yang tiba-tiba tangannya gemetar saat dia mencengkeram selimut. Seorang pelayan masuk menarik tirai malam. Diana mengeluarkan suara pelan dan pelayan wanita itu langsung menyadari majikannya sudah bangun. Semuanya terasa terlalu nyata untuk menjadi mimpi. Menanyakan tanggal kepada pelayan Diana, menyadari dia telah kembali ke hari di mana penglihatannya hilang. Tapi sekarang dia bisa melihat. Bukti dia kembali dengan penglihatannya utuh. Sekarang Diana punya kesempatan untuk menyelamatkan putrinya. Itu adalah kesempatan yang mustahil. Jadi sang pahlawan wanita memerintahkan pelayannya untuk membawanya ke tempat tinggal para pelayan. Sejujurnya Alice telah memantau Diana karena bahkan dalam keadaan buta, dia tidak akan pernah membiarkan gelarnya lepas. Pelayan wanita itu tidak tahu apa yang dia rencanakan, tapi mengikuti perintah. Sang pahlawan wanita meminta maaf kepada para pelayan yang berkumpul karena menarik mereka dari tugas mereka. Alice menjelaskan bahwa putrinya tumbuh besar di sini sebagai pelayan. Tangan putri kandung itu kasar dan kapalan. Dia pasti seumuran dengan Catherine. Jadi sang protagonis memutuskan untuk mencari informasi apapun yang bisa dia dapatkan di sini. Diana mencoba mengingatkan dirinya tentang kebutaannya, tapi dia sangat ingin memberitahu para pelayannya bahwa dia mempercayai mereka. Tapi mereka tertawa dan berbisik bahwa Lady Alice benar. Menonton Duchess buta itu lucu sekali. Tokoh utama belum pernah melihat gadis-gadis ini sebelumnya, tapi tiba-tiba teringat. Dia sudah mengganti semua pelayannya sebelum menjadi buta. Karena Duchess tidak memiliki sesuatu yang istimewa, para pelayan tidak merasa perlu berusaha keras. Sebelumnya Calypso memberitahu Diana bahwa dia sudah mengirim semua staf ke tempat lain. Saat itu, ada kebutuhan mendesak akan pekerja. Alice menenangkan tokoh utama dan merekomendasikan pelayan yang bisa dipercaya. Diana bersyukur dan memeluk temannya erat-erat. Dia pikir itu semua untuknya, tapi semuanya sudah direncanakan sampai detail terkecil. Wanita berambut pirang itu memecat semua pelayan. Pelayan pribadinya berpikir tidak ada yang istimewa terjadi, jadi dia tidak repot-repot melapor kepada Lady Alice. Saat menaiki tangga, Diana melihat putrinya. Catherine menatapnya dengan tatapan datar. Putri Alice merayap mendekati tokoh utama, melambaikan tangan di depan matanya untuk memeriksa apakah dia buta. Lalu dia menyeringai dan memberi isyarat stay kepada pelayan dengan jari di bibirnya. Catherine menginjak ujung gaun. Diana yakin tidak ada yang akan melihatnya melakukan itu. Tokoh utama mulai terjatuh. Kehilangan keseimbangan, dia menabrak tangga sakit sekali. Tapi Catherine hanya tertawa pelan. Pelayan pribadi itu bergegas menghampiri majikannya mendesak untuk berhati-hati, mengira dia hanya tersandung. Diana benar-benar mencintai Catherine lebih dari siapapun, namun dia malah mendapatkan pengkhianatan suaminya. Orang yang dia percaya selingkuhan suaminya sebagai sahabatnya dan putri palsu, dia harus menghadapi kenyataan dengan cepat. Tidak ada yang tahu kapan orang-orang ini akan mencoba membunuhnya lagi. Tetapi dalam kekacauan ini,
Tokoh utama tidak yakin apakah dia bisa menemukan putri kandungnya dan menyelamatkannya. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Tokoh utama tersentak dan berkata masuk. Calypso dan Alice masuk bersama penuh keberanian. Pria itu jelas kesal, bertanya kepada tokoh utama wanita, apakah dia baik-baik saja setelah apa yang terjadi. Alice terkekeh pelan mendengar nada bicaranya. Diana menjawab, dia baik-baik saja kecuali dia tidak bisa melihat apa-apa. Senyum licik tersungging di wajah si rambut merah. Dia meraih pasangannya untuk menciumnya, sementara Calypso meyakinkan tokoh utama wanita bahwa semuanya baik-baik saja. Sang adipati menambahkan bahwa dia selalu bisa bicara jika membutuhkan sesuatu. Para penipu itu berciuman tepat di depan Diana. Tokoh utama wanita tidak tahan lagi dan memberitahu sang adipati bahwa dia sedikit lelah dan ingin sendirian. Pria itu menyeringai dan menyuruh tokoh utama wanita untuk beristirahat. Emosi melanda Diana dan dia bergegas ke balkon untuk mencari udara segar. Dia tidak akan pernah memaafkan orang-orang ini. Membuka lemari mengambil selembar kertas tokoh utama, wanita duduk di meja dan mulai menulis surat. Para pengganggu hanya bisa menyaksikan saat dia membalas dendamnya. Diana L. Foreste lahir dari keluarga Marquis Foreste yang kaya raya dan mendedikasikan seluruh hidupnya untuk mencintai sesama. Dia rutin mengunjungi anak-anak di panti asuhan. Dia selalu mengadakan acara amal. Yang terpenting adalah Diana terus menekankan bahwa dia hanyalah gadis biasa tanpa ketenaran atau uang. Itulah mengapa semua orang memujanya. Banyak orang melihatnya sebagai malaikat yang turun dari surga. Reputasinya tumbuh begitu pesat hingga bahkan mencapai menara sihir. Penyihir itu memberitahu Lord Rory bahwa sebuah surat telah tiba untuknya. Ternyata Marquis Forest sedang mencari seorang mentor. Rory terdiam saat mendengarnya dan bahkan meletakkan bukunya untuk mendengarkan. Marquis ingin putrinya belajar sihir, jadi dia bertanya, apakah mereka harus mengirim penyihir tingkat menengah? Rory mengambil surat itu dan menolak saran bawahannya. Dia berencana untuk menemuinya sendiri. Sang protagonis wanita duduk di mejanya bertanya-tanya siapa yang akan dikirim ayahnya untuknya. Surat-surat dipantau, jadi Diana harus menulis sesuatu yang normal, yang tidak akan menimbulkan kecurigaan. Sihir dan alkimia yang dia pelajari saat kecil sangat berguna karena pernikahan. Aku harus melepaskan keahlianku. Namun sekarang, melihat ke belakang sang protagonis menyadari, dia perlu mempelajari semuanya secara menyeluruh dari awal. Diana memanggil pelayannya. Sang Duchess memberi perintah tegas untuk segera memberitahu Alice dan Catherine bahwa dia mengundang mereka minum teh di taman. Pelayan pribadi itu tidak bisa percaya. Apakah ini orang yang sama dengan kemarin? Pelayan rumah itu tetap diam. Jadi sang protagonis bertanya dengan dingin, apakah kau berani menentang Duchess? Kemudian pelayan itu berkata, dia akan segera menyampaikan pesan itu. Tak lama kemudian teh sudah ada di meja. Alice sudah duduk memberitahu Yang Mulia Sang Duchess bahwa dia sebaiknya terbiasa dengan fakta bahwa dia tidak bisa melihat. Selir suaminya berasal dari keluarga Viscount Blair. Bagi Diana, dia adalah teman masa kecilku yang paling dekat. Ketika sang protagonis mengetahui Alice datang ke sini sebagai dokter keluarga dia, hampir melompat kegirangan. Sekarang dia menyadari bahwa dia telah bertindak seperti orang bodoh total. Tiba-tiba Diana mendengar suara Catherine. Sang protagonis tidak bisa memahami bagaimana selir suaminya berani menjadikan putrinya pelayan dan menjadikan anaknya sendiri seorang Duchess. Tapi Diana segera memasang wajah ceria saat melihat Catherine. Dia sengaja menarik taplak meja saat berdiri. Teko teh terguling, menumpahkan teh panas mendidih ke seluruh kaki selir Duke. Kepanikan Catherine dan pelayan yang membeku. Putri Alice berteriak pada tokoh utama karena membakar dokter sementara Diana berpura-pura meminta maaf dengan tatapan menyedihkan. Dia menghela napas dramatis mengklaim bahwa dia masih belum terbiasa menjadi buta.
Alice berdiri dan memerintahkan Duchess untuk segera kembali mengobati luka bakar itu, meninggalkan Diana sendirian dengan Catherine. Tokoh utama menoleh ke gadis itu dengan sebuah permintaan. Dia ingin dibantu bersiap-siap setiap pagi. Dia ingin gadis itu membacakan buku-bukunya dengan suara manis seperti burung kenari itu. Dia mengingatkan Catherine bahwa dia bahkan telah memberinya matanya. Putri Alice mengertakkan giginya. Wanita ini benar-benar mengganggu sarafnya, dan dia jelas tidak ingin membantu, tetapi dia tidak bisa menolak. Tokoh utama menyeringai dan berkata kepada putri palsu itu, "Sepertinya kita akan bertemu lagi besok pagi." Alice berpegangan pada Calypso dan merengek, "Kakiku sakit." Dia memutuskan untuk melihat sendiri. Dia meraih kaki selingkuhannya yakin Diana tidak akan muncul di kantornya. Tapi semuanya berjalan sebaliknya. Calypso menoleh ke istrinya terkejut dan bertanya apa yang dia lakukan di sana. Diana tidak pernah datang ke kantornya. Dia selalu berpikir dia akan menjadi gangguan. Dia bertanya-tanya apakah istrinya akhirnya menyadarinya. Tapi Diana duduk di samping suaminya dan memberitahunya dengan sedih dan pelan bahwa para pelayan mengabaikannya dan berbisik di belakangnya. Sang Duchess sudah muak, jadi dia memutuskan untuk memecat mereka semua. Calypso memberi isyarat kepada selingkuhannya untuk segera meninggalkan ruangan agar dia bisa menangani ini. Alice berdiri dan dalam hati memanggil Diana Jalang. Diana meminta suaminya untuk mempekerjakan kembali pelayan lama, tapi suaminya bilang mereka masih dibutuhkan di tempat lain. Dia menyatakan akan mengirim surat kepada Markis jika memang begitu. Wanita itu sangat mirip ayahnya, tapi Calypso tidak bisa memaksakan diri untuk mencintainya. Kekuatan Markis Parisot menyaingi kaisar, dan itulah mengapa sang pahlawan tidak punya pilihan selain memilih putrinya. Beruntung bagi mereka, Diana yang polos ternyata adalah tambang emas. Setelah dia menikah dengan keluarganya, donasi besar-besaran mulai berdatangan. Ini adalah kesempatan sempurna bagi Calypso untuk memulai bisnis baru dan menghindari kebangkrutan. Tapi Markis selalu menulis kasusnya. Dia menginginkan kekuasaan mereka, bukan orang tua sombong yang selalu mengawasinya. Jadi saat ini, Markisa harus tetap tidak tahu tentang ini. Dia bertanya pada Diana, apakah memanggil Shane dan Milan akan cukup? Tokoh utama wanita memeluk suaminya dan berterima kasih padanya, karena akhirnya menyetujui permintaannya. Sekarang aksi sebenarnya dimulai di tengah malam. Tapi Diana belum tidur. Meletakkan buku itu, wanita muda itu memutuskan untuk mengakhiri malam. Sudah lewat waktu makan malam dan tidak ada yang memanggilnya. Sekarang sang protagonis duduk kelaparan di kamarnya. Mungkin tidak ada yang peduli, tapi itu tidak masalah. Duchess akan mengusir semua orang besok. Diana selalu kelaparan sebelum kelahirannya kembali. Tokoh utama pergi ke teras untuk mencari udara segar dan menikmati pemandangan malam. Hembusan angin kencang tiba-tiba bertiup. Tangan seorang pria tiba-tiba muncul entah dari mana. Ruyer muncul tepat di depan tokoh utama dan berkata, dia tidak pernah menyangka murid pertamanya akan menjadi orang yang begitu hebat. Pria itu senang bertemu dengannya. Tokoh utama tergagap bertanya siapa dia. Ternyata pria ini adalah kandidat berikutnya untuk posisi master menara sihir. Markis memanggil putrinya jadi Ruyer, akan menjadi guru Diana sekarang. Ayahnya jelas-jelas melewati batas, tapi tidak ada yang bisa diperbaiki saat ini. Pria muda itu menyerahkan syal yang melorot dari wajahnya dan bertanya mengapa dia memakainya. Diana berkata dia menjadi buta karena kecelakaan. Ruyer menjawab bahwa itu sangat aneh dan karakter utama menyadari dia tidak bisa begitu saja menipu penyihir itu dengan mudah. Tapi pria itu hanya berkata, itu hanya lelucon. Pipi Diana langsung memerah, tapi dia lega. Guru aneh itu tidak memergokinya. Ruyeri membantu sang pahlawan wanita mengikat perbannya. Dia menyebutkan namanya dan memberitahunya dia bisa memanggilnya sesuka hati. Pelajaran akan diadakan seminggu sekali pada siang hari. Dan dia menambahkan dia akan datang ke istana sendiri kapanpun dia punya waktu. Tidak perlu mengirim siapapun untuk menemuinya,
dia memberitahu Diana untuk memastikan semuanya diatur sesuai keinginannya. Sang pahlawan wanita menganggap sikap santainya menarik, tapi berjanji pada gurunya dia akan menantikannya. Ruyeri tersenyum hangat mendengar perkataan bangsawan wanita itu. Sang pahlawan wanita tiba-tiba merasakan sakit kepala yang tajam, dan pria muda itu langsung panik saat melihatnya. Bayangan seorang pria menangis melintas di benak Diana. Dia mencoba melakukan sesuatu, tapi terus gagal, lalu memulai dari awal. Setiap kali sebuah suara bergema di kepalanya, tapi Diana tidak mengenalinya. Sang pahlawan wanita menceritakan seluruh kebenarannya kepada kedua pelayannya yang kembali. Milan tidak bisa menahan air matanya, meskipun sulit dipercaya. Milan bertanya pada Nyonya, apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Diana bertekad bulat untuk membalas dendam terhadap monster-monster itu. Milan berlutut di hadapan Nyonyanya dan menyatakan bahwa dia akan mendedikasikan hidupnya untuk melayaninya. Shane berlutut di sampingnya dan berjanji akan mengikuti perintah apapun. Tokoh utama tersenyum hangat dan berterima kasih kepada para gadis atas kesetiaan mereka. Kini Duchess muda itu siap meminta pelayan setianya untuk menjalankan tugas untuknya. Keesokan harinya, Diana menyambut semua pelayan baru yang baru saja tiba mengucapkan selamat kepada mereka karena telah mulai bekerja di kediaman Duke. Setiap pelayan menerima kantung beludru. Duchess menyuruh mereka membukanya dan memeriksa gaji bulanan mereka. Ketika mereka melihat perhiasan di dalamnya para pelayan, tidak percaya bahwa itu adalah gaji bulanan mereka yang sebenarnya. Tokoh utama berjanji akan menghargai setiap dari mereka, tapi ada syaratnya. Diana menumpahkan semua perhiasan ke lantai dan menghancurkannya di bawah tumitnya, menunjukkan bahwa dia akan menghormati setiap pelayan selama mereka tidak ikut campur urusan yang bukan tempatnya. Duchess memberitahu mereka untuk tidak mengkhianatinya dan mengingat bahwa mereka hanya memiliki satu tuan sejati. Diana L. Ernest, para pelayan menyahut serempak. Kami mengerti. Tokoh utama berjalan-jalan di halaman istana. Dia terdiam saat seseorang memanggilnya. Para mantan pelayan berlutut di depannya gemetar saat mereka memohon kepada nyonya mereka mengapa dia meninggalkan mereka begitu tiba-tiba. Seorang gadis mulai memohon agar mereka diterima kembali. Tetapi tepat di depan sang protagonis, seorang pelayan berambut biru menghunus pedangnya dan membentak agar mereka mundur. Tadi malam, Diana meminta Shane untuk mencari seorang ksatria wanita. Pelayan itu bertanya, apakah mereka tidak bisa langsung bertanya pada tuan sendiri? Tetapi sang protagonis menjelaskan bahwa dia membutuhkan seorang ksatria yang tidak terdaftar, yang bisa menyamar sebagai pelayan. Dia akan diberi misi penting. Diana menyuruh Belinda berhenti. Para mantan pelayan ini jelas tidak menyadari kesalahan mereka. Para jalang itu mengkhianati Duchess dan memihak Alice demi beberapa koin, lalu berani-beraninya meminta maaf. Diana tidak akan membiarkan salah satu dari mereka menginjakan kaki di sini lagi. Alice mengintip dari balik sudut dan bergumam bahwa para idiot itu telah menggali kuburan mereka sendiri. Dan sekarang terlihat menyedihkan, tetapi sang tabib merasakan ada yang tidak beres. Pada akhirnya, sang protagonis hanya mempertahankan pelayan Julia. Dia mungkin tahu segalanya tentang rencana Alice, jadi sang protagonis memerintahkannya untuk mengawasinya dengan ketat. Diana bertanya pada Milan bagaimana perkembangan permintaannya. Gadis itu menjawab bahwa sejauh ini belum ada yang ditemukan tentang putrinya. Tidak ada gadis 15 tahun dengan tangan kasar kapalan dan tubuh kurus di rumah Duke, jadi pencarian diperluas ke seluruh area. Diana mengangguk dan menyuruhnya untuk terus mencari. Tokoh utama tidak tahu di mana Alice menyembunyikannya. Duchess menoleh ke Shane dan memerintahkannya untuk segera membawa Catherine ke kamarnya. Pelayan itu mengangguk. Gadis itu meledak dalam protes ketika mendengar permintaan ibu palsu itu. Shane berkata, "Yang mulia, ingin waktu membaca yang tenang." Catherine mulai berdebat, tetapi pelayan itu meminta maaf dan pergi tanpa sepatah kata pun.
Jika Diana tidak melihat apapun, dia harus tetap diam sempurna. Setelah ibu menjadi duchess wanita itu, tidak akan berarti apa-apa. Dalam kemarahan Catherine memecahkan cangkir teh, lalu menyerbu ke rak buku dan menendangnya dengan keras. Seorang gadis berambut pucat muncul dari pintu rahasia gemetar dan bertanya, apakah Nyonya memanggilnya? Catherine menjambak rambut Asel dan menariknya ke meja, lalu dia membantingnya di samping porselen yang pecah. Putri Alice baru saja menyuruh semua orang untuk membersihkan tempat ini sekarang juga. Dan ketika aku kembali tempat ini, harus bersih berkilau. Kalau tidak, Isabel akan mendapat masalah. Catherine masuk ke kamar ibu palsunya dan memberitahunya bahwa dia ada di sana. Tokoh utama menunjukkan bahwa dia terlambat. Gadis itu dengan cepat meminta maaf, mengatakan dia hanya lupa dan mengira semua orang akan membiarkannya begitu saja seperti biasa. Catherine tersenyum padanya dan bertanya apakah ibunya akan memaafkannya. Diana menatapnya dingin dan bertanya, apakah dia benar-benar tidak tahu bahwa datang tepat waktu adalah bagian dari menjadi wanita yang pantas. Catherine gelisah dan bergumam bahwa dia tahu. Tokoh utama melipat tangannya dan memperingatkannya untuk tidak terlambat lagi. Diana menunjuk tumpukan buku besar yang seharusnya Catherine bacakan untuknya hari ini. Catherine mulai membantah, tetapi Duchess mengingatkannya bahwa dia tidak bisa membaca sendiri dan membutuhkan bantuan. Jika dia sangat menyukai suara Catherine, maka Catherine-lah yang ingin dia dengar. Catherine setuju tapi setelah beberapa saat. Dia meletakkan buku itu dan melipat tangannya. Dia menyatakan tenggorokannya sakit sekali karena membaca tanpa henti. Tokoh utama selalu tahu Catherine sangat tidak sabaran dalam menunggu. Tapi dia tidak pernah mengatakannya dengan lantang tidak saat dia mencintainya. Semuanya bergerak jauh lebih cepat dari yang Diana duga. Dia mengingatkan Catherine bahwa dia sudah berusia 15 tahun dan mungkin telah membesarkan putrinya sendiri menjadi terlalu lemah. Diana memutuskan untuk membatalkan pertemuan besok dengan putra Sawyer. Catherine melompat dari tempat duduknya dan menyembur. Apa maksudnya itu? Namun Duchess dengan tenang menjawab, aku tidak bisa memperkenalkan seorang wanita kepada putraku yang bahkan tidak bisa menepati janji kepada keluarganya sendiri. Catherine sudah menunggu begitu lama untuk hari ini. Di setiap pertemuan dia mengawasinya seperti orang kelaparan. Yang selalu dia inginkan hanyalah menghabiskan waktu berdua dengan putra Duke. Orang tuanya tidak memiliki hubungan dengan Kadipaten Eberbach dan hanya Diana yang bisa membantunya. Duchess memberitahu Catherine bahwa jika dia mematuhinya, dia akan mengatur pertemuan lain dengan putra Duke. Wanita itu langsung bersemangat mendengar berita itu. Dia berjanji kepada ibunya bahwa dia tidak akan pernah terlambat lagi dan akan membacakan buku untuknya setiap hari. Anak itu begitu terbutakan oleh keserakahan sehingga mudah dimanipulasi. Catherine meraih bukunya dan memutuskan untuk terus membaca mulai hari ini. Tokoh utama wanita itu akan memulai pelajaran sihir dengan guru baru. Valinda memberitahu Duchess bahwa dia akan menjaga pintu masuk taman. Diana berharap tempat ini akan berhasil. Melirik jam tangannya sang tokoh utama wanita, menyadari sesi itu akan segera dimulai. Dia menduga guru itu akan muncul entah dari mana lagi, seperti terakhir kali, tapi kali ini dia tidak takut. Tepat sesuai jadwal Rory muncul di hadapan wanitanya. Dia menyapanya tanpa ragu. Sang pahlawan wanita membalas sapaan itu. Dan pria berambut merah itu berkata, dia sudah tidak sabar menunggu hari ini. Merupakan suatu kehormatan baginya untuk melatih sang Duchess. Diana menghela napas lega dan memberinya senyuman. Rory menawarkan kepada Yang Mulia pilihan keterampilan apapun, serangan sihir pertahanan atau penekanan. Sang pahlawan wanita terdiam, mencoba mengingat kapan terakhir kali dia menggunakan sihir. Dia dengan malu-malu mengakui ingin memulai dari dasar. Rory menyuruhnya untuk menyingsingkan lengan baju dan melakukannya perlahan. Dia memulai dengan menyarankan mereka belajar cara melepaskan energi.
Rory menunjukkan api yang berkedip-kedip di telapak tangannya. Setiap jenis energi memiliki sifatnya sendiri, api air, es angin, petir, dan tanah. Mereka bisa menggunakan sihir yang sesuai dengan sifat-sifat itu. Ruari menguasai api, sementara Diana mengendalikan es. Pria itu menyarankan untuk mencobanya. Maka sang pahlawan wanita penuh tekad mengulurkan tangannya dan mencoba melepaskan kekuatannya. Tapi itu menjadi bumerang dan dia langsung tersipu. Dia tidak menyangka akan seburuk ini. Ruari meraih tangan Diana. Dia menyuruhnya untuk merilekskan tangannya dan fokus untuk mengeluarkan sihir itu. Sang pahlawan wanita menarik napas dalam-dalam. Wanita muda itu fokus menyalurkan seluruh kekuatannya ke ujung jarinya untuk mencoba teknik itu lagi. Tepat saat itu Kalipso lewat. Kali ini sang pahlawan wanita berhasil melakukannya. Dia sangat gembira sehingga dia langsung mengaitkan jari-jarinya dengan gurunya dan tersenyum lebar padanya. Saat itulah Duke memergoki mereka melihat istrinya bersama pria lain. Kalipso membeku. Dia menghampiri istrinya dengan marah dan dengan suara tegang menuntut untuk tahu siapa yang berdiri di sampingnya. Diana menjelaskan bahwa itu adalah guru sihirnya Ruari. Karena gadis muda itu kehilangan penglihatannya dan tidak bisa membaca buku lagi, dia memutuskan untuk mencoba sihir. Kalipso menatap tajam guru istrinya. Itu lucu karena pria ini sama sekali tidak berhak cemburu pada pahlawan wanita utama karena pria lain. Diana memperkenalkan suaminya, Kalipso, kepada Riri. Penyihir itu tersenyum pada Duke dan berkata dia akan menghabisinya. Tiba-tiba Catherine mendekati mereka, suaranya serak karena membaca setiap hari. Dia bertanya pada ibu dan ayahnya apa yang mereka lakukan di sana. Diana meminta Catherine untuk menyapa juga. Pahlawan wanita utama memperkenalkan guru sihirnya. Wajah Rari berseri dengan senyum licik saat dia berkomentar betapa anehnya Catherine tidak mirip ibunya sama sekali. Kalipso membentak bahwa komentar itu sangat tidak sopan. Diana menjelaskan bahwa putri mereka mirip suaminya. Ruari tidak tahu apa yang dia katakan, sehingga sangat menyinggung Adipati. Tapi Kalipso bersikeras bahwa tidak ada seorang pun guru atau bukan yang boleh mengatakan hal seperti itu. Seekor burung berapi muncul tepat di depan wajah Adipati. Kalipso memiliki pembawaan dan status seorang bangsawan, tapi dia tahu sifat-sifat ini tidak berarti apa-apa bagi menara sihir. Ada kekuatan di luar jangkauan manusia. Menara sihir adalah tempat hanya bagi mereka yang memiliki bakat sihir sebuah masyarakat di mana status tidak penting. Tuan Rory adalah tokoh otoritas di menara itu. Kalipso mengerti maksudnya. Dia berbalik dan membentak, "Aku punya banyak pekerjaan hari ini." Diana telah memutuskan bahwa sihir adalah sesuatu yang harus ditakuti. Dia meminta Catherine untuk menunggu sebentar dan tidak terburu-buru pergi. Kemudian, sang protagonis memberitahu gurunya bahwa dia memiliki permintaan kecil tapi penting. Diana ingin dia mengajari sihir kepada putrinya juga. Kemampuan sihir diwariskan tidak acak seperti di dunia manusia. Jika orang tua memiliki sihir itu, akan menurun kepada anak mereka. Kecemasan Catherine memuncak. Dia takut Adipati wanita akan mengetahui bahwa dia bukan putri kandungnya. Gadis itu mengatakan sihir membuatnya bosan, tapi sang protagonis terus mendesak. Sihir terlalu berguna untuk diabaikan. Diana menjelaskan bahwa ini semua demi masa depannya. Catherine adalah satu-satunya putri Adipati Ernest. Jika dia mewarisi gelarnya sihir, akan sangat berguna. Ditambah lagi, itu akan memberinya kesempatan untuk bertemu Pangeran Sawyer. Catherine berbinar dan langsung menyetujui pelatihan itu. Rory juga setuju dan sang pahlawan wanita berterima kasih padanya. Mengatakan mereka akan mulai minggu depan. Pria itu mengakui dia ingin mengadakan pelajaran secara pribadi. Dia bilang dia minta maaf, tapi sudah terlambat. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada sang pahlawan wanita, lalu menghilang begitu saja. Sang pahlawan wanita tidak menyangka ucapan perpisahan gurunya, dan dia sedikit tersipu. Alice membeku saat melihat Diana berdiri di sana. Dengan orang-orang yang menonton Alice,
tidak bisa begitu saja mengabaikannya. Dia bertanya kepada Yang Mulia, kemana saja dia. Diana menjelaskan bahwa dia berada di taman. Dia sebelumnya telah mengundang instruktur sihir. Sang pahlawan wanita juga menyebutkan bahwa Calypso cemburu pada pria itu. Alice bertanya apa maksudnya. Dan Diana mengatakan suara suaminya sangat marah saat memperkenalkan instruktur itu. Dokter bersikeras bahwa itu mustahil. Tokoh utama menyebutkan bahwa Duke bahkan sudah mulai berdebat. Diana ingin melihat ekspresi itu lagi, tapi Alice tiba-tiba membentak bahwa dia harus pergi. Dia tidak mengerti apa maksud semua itu. Calypso hanya miliknya, jadi dia tidak akan pernah berpikir untuk cemburu pada Diana dan pria lain. Tokoh utama diam-diam memohon Alice untuk menunggu, sementara dia melucuti semua yang dimilikinya. Dokter pergi ke kamar Catherine dengan dalih dia merasa tidak enak badan. Dia membeku saat mendengar suara serak putrinya. Catherine menjelaskan bahwa dia tidak sakit. Diana baru saja menyuruhnya membaca buku-buku membosankan selama berjam-jam tanpa henti. Sekarang dia harus melakukannya setiap hari, kata gadis itu kepada ibunya. Duchess sengaja membatalkan pertemuannya dengan Pangeran Sawyer. Sekarang dia berani menyentuh Putri Alice. Catherine menduga Duchess menjadi lebih sensitif sejak buta. Tapi ada hal penting lainnya. Mulai sekarang, Catherine harus belajar sihir dengan Diana. Alice membeku dan ternganga saat mendengar berita itu. Wanita itu tidak percaya putrinya sangat bertekad untuk belajar sihir. Tapi Catherine berpikir dia juga punya kesempatan. Jelas tidak ada sihir dalam dirinya. Meskipun Alice adalah The OC, terkemuka kau tidak bisa menipu penyihir sejati. Catherine tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Dia terjebak dan tidak bisa mundur. Alice memusatkan perhatian pada rak buku. Dia menyusun rencana matang Izel. Dengan malu-malu dia bertanya kepada kedua wanita itu, mengapa mereka memanggilnya dengan pemberitahuan mendadak. 5 tahun lalu, Catherine memergoki ibu kandungnya berselingkuh dengan ayahnya. Dan mengetahui kebenarannya. Dia tahu wanita ini adalah sahabat terbaik ibunya. Alice terjatuh berlutut, tapi Catherine menyebutnya penipu dan mengancam akan mengadu pada ibu. Saat itulah terungkap berita mengejutkan bahwa dia adalah putri Alice. Catherine terdiam sesaat, tapi sang ayah membenarkannya. Sangat serius, dan membuat kata-kata itu menghantam seperti kereta barang. Kepala anak itu pusing. Jika berita itu tersebar bahwa Catherine bukan anak kandung Diana itu, akan meledak seperti api liar. Media sosial akan sangat heboh. Dalam kasus itu, Duchess pasti akan meninggalkannya. Catherine cerdas dan cepat mengerti. Jadi dia bertanya di mana putri kandung Diana sekarang. Ternyata anak itu tumbuh besar bersama anak yatim. Alice memberitahu putrinya bahwa anak-anak dari status jauh lebih rendah. Tapi Catherine sendiri seharusnya berharga. Istimewa ditakdirkan untuk menjadi seorang Duchess sejati suatu hari nanti. Alice menjelaskan kepada Hazel persis apa yang perlu dia lakukan. Tapi anak itu menganggap dirinya hanya rakyat jelata yang tidak bisa menggunakan sihir. Jadi dia pikir dia tidak bisa membantu. Dia berencana untuk mendatangkan penyihir berpengalaman agar si pirang setidaknya punya kesempatan. Asal seharusnya membantu Yang Mulia Duchess dan terus berpura-pura. Tiba-tiba Catherine menamparnya. Rakyat jelata itu sudah bicara sembarangan sepanjang hari, jadi Putri Alice memutuskan untuk mengingatkannya posisinya. Dia mulai berteriak ke arah sel agar diam dan berhenti bertanya. Begitu Catherine mengayunkan sepatunya ke arahnya Alice, menyuruhnya berhenti. Putrinya berteriak, dia tidak tahan lagi dengan anak nakal itu dan menguncinya lagi di balik rak geser. Alice berjanji pada putrinya akan menunjukkan anak itu seorang guru les besok, jadi dia menyuruhnya untuk tidak menganggapnya pribadi. Dia mengingatkan Catherine bahwa dialah Duchess yang sebenarnya. Hari berikutnya tiba, cuaca sempurna, jadi karakter utama memutuskan untuk berlatih sihir di udara segar. Dia berkonsentrasi dan membiarkan kekuatannya melesat. Saat itu, putri kandungnya mencoba gerakan yang sama, tetapi bahkan tidak bisa memicu percikan. Alice meminta pembaruan dari penyihir itu.
Dia bilang, gadis itu punya potensi, hanya saja tersembunyi di balik lapisan biasa-biasa saja. Bahkan, dengan mana rendah, dia seharusnya bisa menghasilkan sedikit kilatan. Sepertinya anak ini tidak akan berhasil. Alice sangat berharap Diana bisa mendengar ini sekarang. Meskipun anak nakal itu darah dagingnya sendiri, dia tetaplah gumpalan potensi yang tidak berguna. Tapi Alice memberitahu penyihir itu bahwa mereka tidak membutuhkan anak ajaib. Dia hanya ingin anak itu belajar cara memanggil mantra dasar minggu depan. Dan guru itu berjanji akan mencobanya. Diana menyeringai bertanya-tanya bagaimana Catherine akan lolos dari masalah ini. Gadis itu hanya punya ego, tapi tidak punya kemampuan. Seperti biasa, sang tokoh utama mulai berpikir, apakah putrinya akan berakhir sama seperti dirinya. Dia akan melakukan apapun untuk menemukan putrinya yang manis. Ketukan di pintu memecah lamunannya. Milan si pelayan memberitahu Lady Diana bahwa dia sudah membawakan makan siang. Dan sang tokoh utama mengizinkannya masuk. Sang tokoh utama sama sekali tidak nafsu makan. Di luar jendela dia melihat rambut merah menyala yang familiar itu. Sang tokoh utama langsung duduk tegak begitu menyadari siapa yang berdiri di terasnya. Ruyai tersenyum dan memintanya untuk membuka jendela. Dia datang untuk pelajaran tambahan terakhir kali. Mereka kehabisan waktu dan terus-menerus terganggu. Diana berterima kasih kepada Ruyai atas perhatiannya dan menawarinya makan siang. Penyihir itu hendak menolak. Lagi pula dia datang untuk mengajari nonanya. Namun sang protagonis menjelaskan bahwa dia hanya ingin berbagi makanan. Ada banyak hal yang ingin dia tanyakan. Pipi Rhea memerah tapi dia tetap mengangguk. Setiap hidangan terlihat lezat. Dia mengambil peralatan makan dan langsung menyantap steak. Diana mengira para penyihir akan lebih santai di meja makan, tapi etiket Rory sangatlah anggun. Sang pahlawan wanita merasa seperti sedang makan di istana. Dia langsung bertanya pada pria itu, apakah dia makan, karena tidak ada suara sama sekali. Dan Rory berkata, dia sudah dilatih sejak hari pertama. Dia memberitahunya bahwa dia tumbuh besar di panti asuhan dan menemukan orang tuanya kemudian. Diana menyadari, dia mungkin seharusnya tidak membahas hal itu. Rory berkata, panti asuhan itu tidak terlalu buruk berkat satu orang. Diana menatap gurunya dengan tatapan panjang dan sedih. Untuk seseorang yang mengatakan semua itu, dia terlihat jauh lebih muram. Sang pahlawan wanita bertanya-tanya, apakah bagian dari masa lalunya itu benar-benar sangat memukulnya. Beberapa hari berlalu. Catherine masuk dengan senyum puas mengumumkan bahwa dia kembali. Rory membungkuk kepada wanita muda itu, lalu dengan datar berkata, siapa nenek tua bersamamu itu? Alice tersentak, aku bukan nenek tua. Aku wanita yang mengatakan dia adalah tabib pribadi Adipati bagian dari staf di sini. Dia mendengar wanita muda itu berlatih sihir, jadi dia datang untuk melihatnya. Tokoh utama tersenyum pada sahabatnya dan mengatakan dia bisa menonton selama yang dia mau. Rui memutuskan untuk memulai dengan menguji wanita muda itu. Untuk menilai tingkat kemampuannya saat itu, Iselle sedang bersembunyi di balik tirai lantai 2. Belum lama sebelumnya Alice telah menawarkan untuk mencoba sekali lagi. Catherine mengulurkan tangannya dan putri kandung tokoh utama itu memunculkan es. Ibu dan anak itu berseri-seri yakin sekarang semuanya akan berhasil. Kelas akan segera dimulai. Jadi Alice memberitahu putrinya bahwa dia akan pergi ke sana bersamanya. Catherine membentak rakyat jelata itu untuk melakukannya dengan benar sekarang. Iselle sedang menguatkan diri untuk bergerak. Jika Catherine memiliki mana, dia akan merasakannya mengalir di dalam. Dan gadis itu menyatakan dia pasti bisa. Rui menyarankan untuk mencoba memusatkan mana di tangannya. Catherine yakin itu akan berhasil. Lagi pula, rakyat jelata itu akan melakukan sihir untuknya. Dia mengulurkan tangannya, tidak ada yang terjadi. Alice dan Catherine membeku. Kesadaran menghantam mereka, keheningan sesaat. Tapi kemudian gadis itu berteriak, ini tidak mungkin terjadi, tanya Diana dengan bingung. Bagaimana dengan hasilnya? Rueri memberitahu nyonya bahwa nona muda itu gagal.
Alice segera menyela menjelaskan. Nona muda itu mungkin hanya gugup dan bisa mencoba lagi. Tapi tidak peduli berapa kali, dia mencoba hasilnya akan sama. Nona muda itu sama sekali tidak punya mana. Tokoh utama bertanya dengan terkejut, bukankah sihir lebih mudah muncul saat masih muda dan diturunkan melalui garis keturunan? Itu aneh karena Catherine adalah putrinya. Rory memastikannya. Belum pernah ada yang melihat hal seperti ini sebelumnya. Seluruh tubuh Catherine gemetar karena marah saat dia secara mental mengutuk rakyat jelata itu. Beraninya kau mempermalukanku. Tidak ada yang bisa dilakukan tentang itu. Diana mengumumkan Catherine harus belajar sihir sendirian. Dan nona muda itu berteriak. Ada kesalahan di sini. Tapi seorang wanita terhormat harus tahu dia tidak pandai dalam segala hal. Catherine berteriak, dia membenci mereka semua dan pergi dengan marah. Dia tidak perlu terlalu kesal. Keadaan hanya akan memburuk dan tokoh utama akan memastikan itu. Catherine sangat marah, Azel telah merusak segalanya. Dia perlu menjaga hubungan baik dengan Diana jika dia ingin punya kesempatan dengan Sir Sawyer. Putri Alice memutuskan dia akan membunuh petani itu. Dia membanting pintu terbuka, ruangan itu kosong. Alice menduga Lady Catherine hancur dan menceritakannya kepada sang putri. Tapi hanya Diana yang benar-benar kecewa. Rengekan Catherine hanyalah omong kosong belaka. Sang pahlawan wanita mengakui dia merasa sedikit bersalah. Rory mengira Lady Catherine adalah orang yang selalu ingin menyenangkan semua orang. Seperti dokter keluarga Diana, terkekeh dan berkata, kita seumuran. Itu sebabnya anakku bisa akrab dengan Alice. Alice berkata dia akan memeriksa keadaan wanita itu. Pahlawan wanita utama tersenyum dan berkata kepada temannya, kau selalu menjadi orang yang menjaga kami, aku dan Catherine. Gadis itu panik dan memberitahu ibunya bahwa petani itu telah melarikan diri. Alice membeku mendengar kata-kata itu, seluruh ruangan terasa dingin membeku. Ternyata putri si bodoh itu sendiri yang mendobrak pintu dan kabur saat kelas sihir. Alice tidak percaya Azel telah menyembunyikan kekuatannya selama ini. Sekarang saatnya mencarinya. Andai saja Diana bisa melihat putrinya lagi, segalanya pasti akan berbeda. Tiba-tiba, para pelayan setianya bergegas mendekat. Memperhatikan ekspresi cemas gadis itu, karakter utama bertanya ada apa. Ternyata Julia baru saja menyelinap keluar dari perkebunan. Karena karakter utama belum memberikan perintah apapun itu, terlihat mencurigakan. Julia adalah satu-satunya sekutu Alice yang tersisa, jadi dia mungkin bertindak atas perintahnya. Akhirnya, tiba waktunya minum teh bersama Julia. Pelayan masuk ke kamar Nyonya dan bertanya mengapa dia dipanggil. Dan sang bangsawan wanita tersenyum, mengatakan dia hanya ingin mengobrol. Tapi pertama dia menawarinya teh. Ini teh kamomil, sangat bagus untuk kelelahan, kata sang bangsawan wanita. Julia menyesap sedikit, tidak mencurigai apapun. Tapi dia langsung menyadari, itu sama sekali bukan teh kamomil. Petir menyambar di luar saat karakter utama dengan dingin bertanya kepada pelayan, di mana putrinya sekarang? Julia terbatuk-batuk berkata, dia tidak mengerti apa yang dibicarakan nyonyanya. Tapi karakter utama tahu Julia terlibat dan memuntahkan teh itu tidak akan membantunya sekarang. Hanya setetes serum kebenaran sudah cukup untuk membuat seseorang menceritakan semuanya. Diana adalah satu-satunya di perkebunan yang bisa meraciknya, karena itu adalah ramuan alkimia yang dibuat dengan sihir. Tokoh utama wanita mengulangi pertanyaannya lagi. Lalu Julia menjawab bahwa gadis itu telah melarikan diri. Diana membeku, tidak menyangka akan mendengar jawaban seperti itu. Bagi Julia, melatih pelayan baru selalu merepotkan. Dan Nyonya Alice belum banyak berbagi detail dengannya akhir-akhir ini. Tapi hari ini, dia memberitahu Julia bahwa Aisel telah melarikan diri. Mereka membicarakan tentang anak nakal yang disembunyikan Alice, dan ternyata dia menggunakan sihir untuk melarikan diri. Alice memerintahkannya untuk membawa gadis itu kembali dengan cara apapun. Setelah dibayar, Julia memutuskan untuk segera memulai pencarian.
Putri kandung Diana bekerja sebagai pelayan di kamar Catherine, tetapi gadis ini telah menyiksanya setiap hari. Mungkin dia sudah tidak tahan lagi. Diana memutuskan untuk bertanya seperti apa rupanya. Aisyel memiliki rambut pirang dan mata hijau zamrud persis seperti tokoh utama wanita itu sendiri. Diana mulai berteriak pada Julia bahwa dia tahu segalanya dan masih memilih pihak lain. Tapi pelayan itu hanya tertawa terbahak-bahak. Julia tidak bisa melihat tragedi seperti ini setiap hari. Dia terus tertawa terbahak-bahak sementara Diana tidak bisa menahan air matanya. Aisyel berlari dengan kecepatan penuh sampai dia kehilangan kekuatannya dan roboh. Gadis itu menyadari dia tidak bisa menggerakkan otot sedikit pun dan merasakan seseorang di belakangnya. Ini semua terlalu menyenangkan bagi Julia. Itu sebabnya dia sangat mencintai Nona Alice. Tokoh utama sudah tidak tahan lagi, jadi dia memanggil Valinda dan memerintahkannya untuk membunuh anak nakal itu sekarang juga. Gadis itu bahkan tertegun oleh perintah tersebut. Tapi sekarang Diana mulai memohon pada Valinda untuk menyingkirkan monster itu dari pandangannya. Dan gadis itu menurut. Pelayan itu menggosok dengan marah untuk membersihkan darah dari lantai. Ini adalah pembunuhan pertama tokoh utama. Diana tidak bisa menunjukkan kelemahan di rumah yang penuh kepalsuan ini. Jadi, dia menahan air matanya. Masih ada kekacauan yang harus dibereskan. Dia menyuruh Milan membawa Catherine ke ruang tamu. Prioritasnya adalah memastikan wanita itu menunggunya. Pada saat itu juga, Azel mengerahkan seluruh sihirnya untuk membela diri dari orang asing berjubah itu. Tapi dia terus menghindar dan menangkis dengan perisainya. Sosok itu tidak bergerak lagi. Azel tidak tahu siapa dia. Tapi dia menduga pria itu dikirim untuk mengejarnya dari Puri. Kepalanya mulai pusing, dan dia menyadari bahwa dia telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Dia tidak bisa bertarung lagi. Pada akhirnya gadis itu pingsan. Pengasuh itu memastikan semua anak sudah siap tidur malam itu. Tiba-tiba seseorang mengetuk pintu panti asuhan. Ketika dia membukanya, wanita itu bertanya kepada sosok berjubah hitam itu apa yang membawanya ke sini dalam cuaca seperti ini. Dia menjelaskan bahwa dia perlu mengantarkan gadis ini. Pengasuh itu menyadari gadis itu dalam kondisi yang sangat buruk. Dia menyuruh pengunjung itu masuk dan mengikutinya. Yang dilakukan orang asing itu tanpa ragu. Putri Diana selama ini bekerja sebagai pelayan di kamar Catherine dekat rak buku. Sang pahlawan wanita melihat sisa mana. Dia dengan cepat menyadari ada ruangan tersembunyi di balik rak dan mendorongnya ke samping lalu masuk ke dalam. Sang protagonis melihat sebuah ruangan kecil yang berdebu. Ternyata Alice sengaja membangun ruangan ini dan mengunci anak sang tokoh utama tepat di belakangnya. Diana menemukan roti berjamur. Itu adalah roti yang sama persis yang mungkin dibawa kembali oleh putrinya. Kemudian kakinya tak sanggup lagi menopangnya dan dia ambruk ke lantai. Merasa hancur, bahkan saat putrinya kesakitan dia tetap membawa roti itu. Catherine sudah muak menunggu sang Duchess muncul. Begitu sang protagonis melangkah masuk ke ruang tamu, dia langsung meminta maaf kepada Catherine karena telah membuatnya menunggu. Diana berkata, dia sedang berpikir untuk mencarikan guru sihir baru untuknya. Sang Duchess mengira Rory baru saja mengacau. Catherine dengan bingung memberitahunya bahwa dia sama sekali tidak punya waktu untuk pelajaran sihir karena semua kelas etiket debutnya. Tapi sang protagonis percaya bahwa sihir harus dipelajari tepat di usia ini, atau nanti akan menyesal. Sejujurnya Diana hanya ingin anak nakal ini menderita 2 kali lipat dari putrinya sendiri. Catherine meminta izin untuk pergi, dan sang pahlawan wanita mengizinkannya. Gadis itu berpesan pada ibunya untuk berhati-hati dan meninggalkan ruang tamu. Pahlawan wanita utama berhasil menemukan buku harian pribadi putrinya di antara barang-barangnya dan menyelundupkannya secara diam-diam. Setelah membaca beberapa halaman, dia merasa ngeri. Diana tidak percaya gadis kecil ini telah hidup selama ini, mengetahui bahwa nyonya perkebunan itu adalah ibunya. Dia tahu Duchess mencintai anak lain.
Sekarang sang pahlawan wanita menyadari putrinya hanya kecewa padanya, itulah sebabnya dia melarikan diri. Diana mulai memohon pengampunan. Dia memohon putrinya untuk menunggu sebentar lagi, sampai dia menemukannya. Alice merasa seluruh situasi itu cukup aneh. Dia memeriksa setiap kamar, bertanya kepada pelayan lain, tetapi tidak dapat menemukan Yulia dimanapun. Pelayan itu menghilang tanpa jejak. Sekarang masuk akal, mengapa tidak ada kabar dari Yulia selama berhari-hari. Sesuatu mungkin telah terjadi secara tiba-tiba. Alice mendengar Diana memanggil namanya. Sang pahlawan wanita bertanya-tanya, apakah ada yang salah? Karena Shane mengatakan dokter keluarga terlihat aneh. Alice mengatakan dia baik-baik saja dan bertanya kepada Duchess kemana dia akan pergi. Sambil menciptakan es, Diana mengatakan dia ada pelajaran sihir hari ini. Tiba-tiba sihir pahlawan wanita utama menyerang Alice. Dia jatuh ke lantai dan Diana panik. Apakah sesuatu baru saja terjadi? Shane memberitahu Duchess. Percikan sihirnya memantul kembali dan merusak gaunnya. Diana tidak pernah menduga itu akan terjadi. Seperti yang diduga, dia masih pemula dalam sihir. Jadi dia bertanya pada Alice, apakah dia baik-baik saja? Nyonya Adipati gemetar ketakutan, tapi berkata, aku baik-baik saja. Lalu dia berdiri dan mengumumkan akan naik ke atas, menyuruh Yang Mulia menikmati pelajarannya. Situasi ini membuat Alice geram. Tokoh utama terus mengawasi kemana nyonya suaminya pergi. Lalu dia memerintahkan pelayan kepercayaannya untuk segera mengirim pelayan mengantar teh ke kantor Calypso. Saat itu, Adipati sedang meninjau dokumen. Alice menerobos masuk ke kantor dan berteriak, "Aku tidak tahan lagi." Saat sepasang kekasih itu berbicara pelayan, meletakkan teh dan pergi. Pintu sengaja dibiarkan sedikit terbuka. Sekarang Diana bisa menguping seluruh percakapan. Alice bertekad bulat untuk mencari tahu kapan Calypso akhirnya akan menjadikannya istri sahnya. Pria itu meminta sedikit waktu lagi karena Diana masih hidup. Tapi Alice tidak akan menunggu si bodoh itu menua dan mati. Calypso membalas dengan dingin, kita akan menunggu sampai Markis menyerahkan sesuatu yang sangat penting. Diana bertanya-tanya apa gerangan itu. Adipati sangat butuh uang. Dia sengaja menikahi Diana untuk keluar dari masalah keuangannya. Markis berjanji akan menyerahkan tambang berlian setelah debut Catherine. Calypso menyuruh Alice untuk menunggu saja sampai saat itu tiba. Tokoh utama tahu betul bahwa debut Catherine adalah hari tepat dia meninggal. Tambang berlian ayahnya adalah alasan mengapa para kekasih itu membiarkannya hidup selama ini. Sang ayah tidak tahu bahwa putri dan cucu kandungnya sedang sekarat. Dia mengadakan pesta untuk cucu palsu itu menyerahkan tambang berlian kepadanya. Itu sangat menjijikan, bahkan tokoh utama tidak bisa memahaminya. Diana punya firasat, tapi dia tidak menyangka seburuk ini. Bagaimanapun juga, seluruh rumah besar ini adalah mimpi buruk. Waktu kelas sudah berlalu, tapi Diana belum juga muncul. Ternyata dia hanya sedikit terlambat. Rui senang melihat Duchess Diana dan dia segera meminta maaf dengan nada yang sedikit tidak biasa karena telah membuatnya menunggu. Rui merasa aneh dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Duchess Diana mengangguk memutuskan untuk istirahat sebentar. Tapi Rui segera meraih pergelangan tangannya. Dia tidak mengerti mengapa Diana berbohong padanya sekarang dan memintanya untuk menatap matanya. Tapi Duchess mengingatkannya bahwa dia tidak bisa melihat apa-apa. Namun Rui tanpa sedikit pun keraguan mengatakan padanya bahwa dia melihat segalanya. Duchess Diana membeku mendengar kata-katanya. Dia dengan cepat membawanya ke kamarnya, mendorongnya ke dinding, dan menuntut untuk tahu bagaimana dia mengetahuinya. Rui tersenyum dan memanggilnya kuat. Duchess Diana merobek penutup matanya dan menuntut penyihir itu menjawab sekarang juga. Bagaimana dia tahu rahasianya? Dia tidak mengerti mengapa dia berpura-pura tidak tahu, padahal dia sudah tahu segalanya. Tiba-tiba Rui memberitahu sang pahlawan wanita bahwa dia menyukainya. Wanita muda itu menatapnya skeptis dan memintanya mengulangi apa yang baru saja dia katakan.
Rui menambahkan bahwa dia juga menyukai keberaniannya. Ternyata dia membiarkan dirinya tertipu hanya karena dia naksir Diana. Tapi sang pahlawan wanita menjelaskan bahwa dia tidak ingin ada permainan. Penyihir itu mengingatkannya bahwa dia dipekerjakan oleh Markis. Itu saja sudah cukup untuk membantu keluarga suci Foresti. Tidak sembarang orang bisa mendapatkan gelar itu. Itulah mengapa Ruri percaya pada sang pahlawan wanita. Mungkin dia bisa membantu Diana dengan satu permintaan kecil. Jadi sang pahlawan wanita meraih lengan bajunya dan memohon bantuannya. Kemudian Diana mendapati dirinya duduk berhadapan dengan suaminya, orang yang baru saja memanggilnya. Calypso memberitahu istrinya bahwa sebuah undangan baru saja tiba untuknya. Keluarga Abeduk Dame adalah salah satu yang paling bergengsi di ibu kota. Mereka adalah pusat rujukan bagi masyarakat kelas atas. Mereka mengadakan pesta teh spesial, dan saat itulah undangan Diana seharusnya datang. Calypso harus mengurus pengaturan pertunangan Catherine, jadi dia tidak punya pilihan selain menerima undangan Duke. Pria itu curhat kepada istrinya bahwa dia sangat khawatir. Rutinitas lama yang sama berpura-pura peduli pada Diana. Sementara diam-diam mengirim Alice ke pesta teh itu. Dia terus berusaha mendorong sang pahlawan wanita untuk bergaul dengan para bangsawan sombong itu. Calypso takut para bangsawan yang haus gosip itu mungkin melukai hati lembut istrinya, dan itu akan menyakiti Diana. Mengatakan Catherine akan kecewa jika dia tidak muncul. Dia menyukai Lord Sawyer Duke menyarankan untuk mengirim Alice. Karakter utama setuju, dan sekarang saatnya menuju pesta teh. Alice mengenakan gaun hijau lembut yang lucu. Si bodoh Diana itu bahkan memesankan gaun khusus dari penjahit top untuknya. Hanya untuk pamer Catherine, sangat senang akhirnya bisa melihatnya. Alice tersenyum, kurasa yang mulia, mungkin sangat senang. Karakter utama melangkah maju. Sudah lama sejak pesta teh terakhir di Aberx. Diana keluar hanya untuk mengantar putrinya dan sahabatnya. Sang adipati meminta maaf, maafkan aku tetap tidak bisa datang. Diana tahu dia tidak bisa pergi ke pesta teh dengan mata seperti itu. Calypso berkata, itu tidak mungkin kecuali ada keajaiban. Tiba-tiba, para pahlawan mendengar seseorang berlari tergesa-gesa. Kemudian, mereka melihat imam besar berlari kencang ke arah. Yang mulia menyeringai gila. Dia memberitahu mereka, aku menemukan penglihatan yang mulia yang hilang mengambang begitu saja. Tokoh utama wanita bertanya dengan bingung apa maksudnya. Alice melangkah maju menghadap sang adipati wanita dan menyatakan yang mulia menukar penglihatannya dengan anugerah suci. Tapi sang imam berkata, aku hanya ingin mengembalikan penglihatan yang mulia. Pria itu mengeluarkan lambang imamatnya. Valinda berbisik kepada majikannya, dia tidak berbohong sekarang. Alice mulai sangat gugup, ini tidak masuk akal. Tokoh utama wanita yakin dia telah menyerahkan penglihatannya kepada putrinya. Jadi ini seharusnya tidak mungkin. Sang imam tersenyum dan berkata, ini adalah keajaiban nyata. Dia menutup matanya, merasakan energi di udara, lalu memfokuskannya ke satu titik. Jika yang mulia meletakkan tangannya di kristal ini, penglihatannya akan segera kembali. Semuanya akan kembali normal. Catherine terkesiap. Ini tidak mungkin nyata. Alice segera mendukungnya. Mereka tidak tahu apa hasilnya nanti, tapi Diana menoleh ke putrinya. Ingat bagaimana rasanya hidup dalam kegelapan. Sang pahlawan wanita siap mengambil kesempatan apapun sekonyol apapun, kelihatannya selama ada kemungkinan itu berhasil. Kekuatan yang terkunci di dalam kristal tidak dapat disangkal suci. Diana menoleh ke Valinda, tolong aku. Pelayan itu dengan cepat membantu sang pahlawan wanita meraih kristal. Kristal itu menyala terang membuat para pahlawan memejamkan mata rapat-rapat. Semburan cahaya biru terang murni dan suci menghantam pahlawan wanita utama. Begitu meredup Calypso berseru kepada istrinya. Sekarang sang pahlawan wanita bisa melihat semuanya lagi. Duke Alice dan Catherine terpaku kaget mendengar berita itu. Para pelayan lainnya berseri-seri gembira.
dan bergegas memberi selamat kepada nyonya mereka, yakin bahwa surga telah tergerak oleh kebaikannya. Setelah mereka Calypso dan Alice ikut memberi selamat, Diana menarik Catherine ke dalam pelukan erat bertingkah, seolah dia sangat senang melihat wajahnya lagi. Air mata kebahagiaan mengalir dari mata sang pahlawan wanita. Semua orang lainnya sangat terharu saat tidak ada yang melihat pendeta itu melarikan diri. Di balik sudut Rory, kembali ke wujud aslinya dan menyebut ide mukjizat palsu Diana benar-benar gila. Sang pahlawan wanita punya alasannya untuk berpura-pura buta sebelumnya. Tapi sekarang itu tidak ada gunanya. Diana sudah mengetahui motif mereka dan sekarang hanya perlu melacak putrinya saat dia buta. Itu sangat membatasi pencariannya. Jadi sang protagonis memutuskan untuk melakukan mukjizat palsu. Sang Duchess mengumumkan bahwa dia ingin membuka matanya dan meminta Rory untuk membantu. Pria itu hanya merentangkan tangannya dan berkata, dia terlalu berhati lembut untuk menolak jika seseorang menatapnya seperti itu. Sang Duchess hanya perlu mengatakan sepatah kata dan Rory akan melakukan segala yang dia bisa. Sekarang Diana bisa menjelaskan rencananya. Catherine tiba-tiba mendorong protagonis menjauh. Dia bertanya dengan suara bergetar. Bagaimana jika penglihatanku malah rusak dan ada yang tidak beres? Diana sangat memahami ketakutannya, tapi tidak ada alasan untuk panik. Sang pahlawan wanita memberitahu Catherine bahwa dia tidak pernah sakit, jadi tidak mungkin dia mewarisi penglihatannya yang bermasalah. Sang Duchess menatap langit dan berkata, ini benar-benar sebuah keajaiban. Memperhatikan tatapan aneh Catherine, sang pahlawan wanita bertanya, apakah dia merasa tidak enak badan? Gadis itu mengangkat bahu dan berkata, dia mungkin hanya pilek, makanya tatapannya aneh. Diana segera menyuruh Alice untuk tetap tinggal dan mengawasi Catherine. Mereka tidak bisa membawanya dalam kondisi seperti ini. Keduanya perlu mengambil cuti sehari. Mengirim Alice menggantikan Duchess sama sekali tidak mungkin. Jadi karakter utama memutuskan untuk pergi ke pesta teh sendiri, apalagi karena penglihatannya sudah kembali. Begitu Diana pergi untuk berganti pakaian sang Duke, mendengus kesal. Bahkan setelah dia mengatur segalanya, Alice tidak bisa menanganinya. Dan sekarang, semuanya jadi lebih rumit. Diana berganti pakaian dan siap untuk berkuda. Catherine berlari mendekat dan memohon untuk ikut bersikeras bahwa dia jauh lebih baik sekarang daripada sebelumnya. Selama dia bisa bersama tuan muda Sawyer, Catherine sama sekali tidak peduli pada ibunya. Dia bertekad untuk menjadi putri kandung Diana. Jika dia membawanya jawab karakter utama, dia akan senang menghabiskan hari bersamanya. Sekarang Diana bisa mengurus Catherine dan ibunya agar mereka semakin cepat terjerumus dalam keputusasaan. Kereta kuda melaju pergi dan Alice jatuh berlutut. Hari itu indah dan Diana bertanya-tanya, sudah berapa lama sejak dia keluar tanpa perban? Perjalanan dari Kadipaten ke ibu kota biasanya memakan waktu 3 hari, tetapi dengan portal sihir hanya 1 jam. Karakter utama melirik Catherine saat dia mengatakan betapa senangnya dia karena semuanya berjalan lancar. Gadis itu mengakui dia merasa bersalah selama ini. Jadi Diana meminta Catherine untuk terus membacakan buku untuknya, untuk meringankan beban di hatinya. Mendengar suara putrinya, semanis nyanyian burung kenari memenuhi hati bangsawan wanita itu dengan sukacita, seolah dia sedang menjalani mimpi indah. Catherine setuju dan berkata dia juga menyukainya. Anak-anak yatim piatu makan pai apel sebagai camilan hari ini. Jika anak-anak laki-laki itu terlambat, tidak akan ada yang tersisa. Mereka memutuskan untuk bergegas. Salah satu dari mereka menabrak sel saat dia berjalan lewat. Catherine mengintip keluar jendela dan memberitahu ibunya bahwa mereka sudah tiba. Rumah mewah pria itu membuatnya terpukau dengan kemegahannya. Tidak heran Catherine begitu terkesan mengingat masalah keuangan Ernest yang terus-menerus. Ini sudah bisa diduga. Karakter utama menyarankan untuk masuk ke dalam. Para wanita terkejut melihat Yang Mulia Duchess. Mereka tahu apa yang terjadi padanya
dan Diana berkata, untungnya hari ini membawa keajaiban nyata. Duchess Serena de Aiburg melangkah ke lorong. Dia sangat senang melihat Yang Mulia terlihat sehat. Serena mengaku sedikit sakit hati saat tahu dokter keluarganya akan datang. Bukannya Duchess, dia adalah putri dari keluarga Blair. Diana berkata dia sangat menyesal, tapi itulah mengapa dia terburu-buru. Setelah dia mulai merasa lebih baik, karakter utama meminta Catherine untuk menyapa Duchess. Gadis itu mengangkat roknya dan memperkenalkan diri sangat bersemangat. Serena memperhatikan wajah Putri Duchess dengan saksama dan berkata dia sangat lucu. Dia menunjukkan kepada mereka ruangan tempat anak-anak sedang menyeruput minuman. Serena menyarankan Catherine bergabung dan tentu saja dia setuju. Tapi kemudian tiba-tiba karakter utama berkata mereka tidak boleh melakukannya. Catherine menatapnya dengan bingung. Diana menjelaskan putrinya sedang pilek, jadi dia tidak boleh terlalu dekat dengan anak-anak lain dan berisiko menularkannya. Catherine menatap ibunya dengan marah. Apa yang sebenarnya ibu bicarakan? Lalu dia sadar, mereka berada di depan para wanita lain. Karakter utama diam-diam memohon Catherine untuk tidak menyalahkannya. Itu hanya akibat dari kebohongannya sendiri. Serena berpikir Putri Duchess bisa bertemu anak-anak lain lain kali. Pada akhirnya, Catherine tetap bersama Diana sepanjang pesta teh. Dalam perjalanan pulang, tokoh utama bertanya kepada gadis itu, apakah dia bersenang-senang. Catherine yakin jika Duchess Abergail bukan calon ibu mertuanya, dia pasti sudah membalik meja teh itu. Melirik keluar jendela, Diana bertanya-tanya, apakah matahari terbenam selalu seindah ini? Kereta kuda melaju di jalanan yang ramai. Tokoh utama terdiam saat melihat gadis berambut pirang itu. Dia berlari ke gang dan Duchess Forest segera memerintahkan kusir untuk menghentikan kereta kuda saat itu juga. Diana membanting pintu terbuka dan mengumumkan bahwa dia memiliki urusan mendesak. Dia menyuruh kusir untuk mengantarnya pulang, menurunkan Catherine, lalu segera kembali menjemputnya. Kereta kuda melaju pergi dan tokoh utama menatap ke dalam gang tempat gadis pirang itu menghilang. Dia langsung mengejarnya. Diana berakhir di panti asuhan yang masih berada di wilayah Duchess. Dia bertanya kepada anak-anak yang lewat, apakah mereka mengenal seorang gadis berambut pirang. Anak-anak langsung mengenali siapa yang dia maksud, tetapi tidak tahu namanya. Lalu dia bertanya, apakah mereka tahu di mana gadis itu sekarang? Diana terdiam saat mereka menunjuk ke gadis yang berbeda. Saat itu, Isabel sudah mencuci piring dan membersihkan meja. Tapi sementara dia sibuk dengan semua ini, orang-orang itu terus membuat kekacauan. Tiba-tiba, seseorang meraih tangannya. Isabel terkejut sesaat melihat ibunya tepat di depannya. Diana tidak bisa memahami bagaimana ia bisa melupakan perasaan itu. Kemarahan karena memeluk tubuh putrinya yang telah meninggal. Dia langsung menariknya mendekat. Tokoh utama bertanya pada gadis itu, suaranya bergetar dan Isabel memperkenalkan diri. Lalu sang bangsawan terus memeluk anaknya, erat tak henti-hentinya memohon maaf. Dia meminta maaf kepada Azel karena tidak mengenalinya selama ini. Para tokoh utama wanita memutuskan untuk duduk di bangku dan berbicara. Tokoh utama dengan lembut menyentuh tangan putri kandungnya. Diana bertanya pada gadis itu bagaimana ia mengetahui kebenarannya, bahwa dia adalah ibu kandungnya. Asal tidak yakin sang bangsawan akan mempercayai ceritanya. Itu begitu nyata sehingga dia tidak bisa membedakan mimpi dari kenyataan. Tokoh utama terdiam saat Asel dengan tenang mengatakan bahwa dia telah melihat masa depan. Diana tidak percaya Asel telah melewati neraka yang sama dengannya. Gadis itu tahu ini sulit dipercaya. Tapi tokoh utama menggenggam tangannya dan bersumpah akan mempercayainya apapun yang dia katakan saat ini. Jadi Diana memohon padanya untuk menceritakan setiap detail tentang masa depan. Saat Hazel lahir, dia dibuang di panti asuhan di mana pengasuh langsung melihatnya. Dia menghabiskan seluruh hidupnya di sana. Ketika dia cukup dewasa untuk meninggalkan panti asuhan, dia selalu khawatir tentang di mana dia akan tidur dan apa yang akan dia makan.
Saat itulah Alice muncul. Wanita itu memberitahunya bahwa dia sekarang akan menjadi pelayan di rumah Adipati bekerja untuk putrinya. Jadi dia sebaiknya bersyukur. Saat itu Hazel sangat gembira, tapi kegembiraan itu tidak bertahan lama. Catherine terus-menerus membentaknya, memaki-makinya, dan menyuruhnya melakukan pekerjaan tanpa henti setiap saat. Dia menyebut petani itu sampah busuk yang tidak berguna. Lebih dari sekali Catherine menjambak rambut Hazel, sama sekali mengabaikan teriakannya untuk berhenti. Dia tinggal di sebuah kamar belakang kecil yang sempit. Suatu kali, Hazel kelaparan dan mengambil sepotong roti berjamur hanya untuk menemukan serangga merayap di dalamnya. Gadis itu langsung membuangnya. Dia tidak tahu berapa lama lagi dia bisa menahan perlakuan buruk ini, seolah-olah mereka menganggapnya seperti binatang. Hazel tidak mengerti apa kesalahannya. Suatu hari, dia sedang menyapu kamar nyonya. Tiba-tiba, dokter pribadi keluarga mengetuk pintu memberitahu nona muda bahwa dia datang. Alice segera memerintahkan Asel keluar dari kamar. Gadis itu langsung keluar ke lorong. Entah mengapa percakapan antara nona muda dan dokter menarik perhatiannya, jadi Asel memutuskan untuk menguping. Dokter memberitahu nona muda bahwa dia telah memergoki mereka. Ternyata Duchess mengetahui tentang hubungan Alice dengan Adipati. Asel membeku, tidak percaya wanita ini memiliki hubungan romantis dengan Duke. Kasihan Duchess, dia baru saja buta. Tapi Aisel tidak mengerti mengapa wanita ini membocorkan rahasia kepada Catherine, putri Duchess sekarang. Alice berpikir untuk mengurung Diana di suatu tempat jauh dari Kadipaten, di mana tidak ada yang akan muncul dan dia tidak akan pernah ditemukan. Tiba-tiba Catherine menoleh ke dokter keluarga seperti seorang ibu dan bertanya, apakah semuanya akan baik-baik saja? Alice merentangkan tangannya dengan frustrasi dan mengingatkan mereka bahwa Duchess sudah buta. Jika mereka menyerahkan tambang berlian malam sebelum debut Catherine, semua drama ini akan berakhir. Maka Alice akhirnya bisa menjadi Duchess. Pada hari Diana meninggal, mereka juga perlu mengurus gadis itu, agar Calypso tidak mengetahui bahwa putri kandungnya masih hidup. Hazel ambruk ke lantai terlalu lemah untuk berdiri. Dia tidak tahu apapun artinya. Gadis itu tidak percaya bahwa itu benar-benar dia putri kandung Duchess. Sekarang Asel mengerti segalanya. Dia akhirnya tahu mengapa Alice mengurungnya. Seluruh keluarga ini palsu dan Duke telah menyembunyikan hubungannya tepat di bawah hidung istrinya. Asel bersumpah dia tidak akan pernah memaafkan mereka. Dia melompat berdiri, merasakan kekuatan bergejolak di dalam dirinya. Gadis itu ternganga melihat kepingan salju tiba-tiba muncul entah dari mana. Asel tidak tahu apa itu. Dia tidak percaya dia benar-benar memiliki sihir. Asel tidak tahu mengapa dia memiliki kekuatan ini, tapi dia tahu dia harus menyelamatkan ibunya. Malam sudah larut dan Catherine sudah tertidur. Sebuah gembok telah terpasang di pintu ruang rahasia sel. Gadis itu bertanya-tanya, apakah itu hanya keberuntungan? Tapi dia harus keluar hari ini. Apapun yang terjadi, Asel memutuskan untuk mencoba sekali lagi. Dia menggunakan sihirnya lagi. Putri Adipati itu berseri-seri saat menyadari itu berhasil. Dia telah membuka kunci pintu. Dia mengenakan jubahnya, mengambil roti, dan menyelinap keluar. Alicia berencana mengunci Duchess di sebuah gubuk di luar Kadipaten. Menurut rumor, Hazel menemukan tempat itu. Begitu dia membuka pintu, dia melihat ibunya. Duchess segera bertanya siapa di sana, tapi gadis itu membeku. Tidak ada kata yang keluar. Dia ngeri melihat kondisi ibunya. Gadis itu menyerahkan roti dan meninggalkan gubuk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sambil mengumpulkan kekuatannya untuk menyelamatkan ibunya, dia berlari air mata membasahi wajahnya. Memohon ibunya untuk menunggu sebentar lagi. Gadis itu tidak tahu Alice telah mengikutinya sepanjang waktu. Beberapa hari berlalu. Asel melatih sihirnya setiap hari, dan sekarang dia jauh lebih terampil dari sebelumnya. Dia kelaparan, tapi demi ibunya, dia bisa bertahan. Jika itu berarti dia benar-benar bisa membantu. Pada akhirnya, Aisel kembali ke gubuk. Duchess terus memanggil Catherine
dan sandiwara bodohnya itu membuat Aisel hancur. Dia adalah putrinya, tapi Aisel tetap diam. Tentu saja Aisel kembali ke mansion dengan langkah gontai, tidak tahu kapan dia akhirnya akan mengungkapkan kebenaran. Lalu mereka bisa kabur bersama. Tapi saat dia mendekati gerbang para pemanah dengan panah terpasang menghalangi jalannya, Alice menyeringai mengejek, jalan-jalan tengah malam yang menyenangkan. Catherine mengadu pada ayahnya. Dikatakan bahwa anak nakal itu sama sekali mengabaikan aturan untuk menjauhi gubuk. Calypso menggaruk kepalanya bertanya-tanya, apakah mereka bahkan punya pelayan muda seperti itu? Asel menduga pria ini adalah ayahnya. Karena dia menentang perintahnya Duke, harus menghukumnya dengan sangat berat. Aturan keluarga tidak mengenal ampun. Alice membentak bahwa membunuhnya pun tidak akan cukup. Tapi Asel hanya menertawakan perkataan wanita itu. Catherine menerjangnya mengayunkan tangan. Anak nakal ini tidak tahu dengan siapa dia berurusan. Tapi Asel tidak akan membiarkan siapapun memukulnya lagi. Sihir membekukan lengan wanita itu hingga kaku. Alice dan Duke membeku dalam keheningan total. Catherine menjerit kesakitan yang luar biasa. Duke melambaikan tangannya dan membentak gadis itu. Apa-apaan yang kau lakukan? Asel membeku saat panah menghujaninya. Dia seharusnya bisa menggunakan sihir. Seharusnya, tapi dia tidak bisa. 4 anak panah menembusnya dalam sekejap. Duke menenangkan putrinya tanpa menyadari bahwa dia baru saja membunuh anaknya sendiri dengan tangannya sendiri. Asel tidak mengerti mengapa dia tidak mengenalinya. Begitu banyak pertanyaan membakar dadanya, tapi dia tidak sanggup lagi. Mata gadis itu terbuka lebar, dan dia terkesiap mencari udara, tidak langsung menyadari apa yang baru saja terjadi. Dia melirik sekeliling dan menyadari dia berada di kamarnya sendiri. Hazel tidak mengerti mengapa dia tidak mati. Dia yakin telah ditembak dengan panah. Saat itu juga Catherine menendang lemari dan membentak pelayannya untuk segera keluar. Nyonya itu memerintahkan pecahan kaca dibersihkan, dan saat Asel bekerja, dia tidak percaya itu nyata. Jadi entah bagaimana dia kembali ke masa lalu. Sekarang Asel punya kesempatan. Dia tidak akan hidup dengan cara yang sama lagi. Dia bertekad untuk mengubah hidupnya dan ibunya. Ketika dia kembali ke masa kini, gadis itu berpikir, Duchess tidak akan percaya ceritanya. Tapi Diana mulai menangis. Dia memberitahu putrinya sendiri bahwa dia juga kembali ke masa lalu. Asel mulai gemetar, ini tidak mungkin. Tokoh utama menyadari ini bukan kebetulan. Mereka berdua kembali dan mengingat semuanya. Putrinya mengakui dia ingin balas dendam. Dia membenci Alice dan Catherine dengan segenap jiwanya atas apa yang telah mereka lakukan. Ayah sama dibencinya seperti Asil yang bertekad bulat untuk membalas dendam pada setiap penyiksa yang menghancurkan kehidupan lamanya. Diana bahkan tidak bisa membayangkan betapa sulit dan menyakitkannya itu baginya. Tokoh utama tahu bahwa menentang balas dendam akan kejam, jadi dia mengangguk setuju. Sang bangsawan wanita meminta maaf kepada kusir karena membuatnya menunggu. Kusir menepisnya lalu berkedip melihat anak yang berdiri di samping bangsawan wanita itu. Dia bertanya kepada bangsawan wanita itu, "Siapa anak yang bersamamu?" Diana tidak menjawab, "Bawa kami ke parachut," katanya kepada kusir. Begitu kereta mulai berjalan, Isabel berseri-seri. Diana bertanya mengapa, dan anak itu tersenyum lebar. "Ini pertama kalinya aku duduk di kursi selembut dan senyaman ini." Diana menghela napas. "Pertama-tama kamu perlu menambah berat badan." Asel menduga kakeknya mungkin akan membenci apa yang dilihatnya. Kembali di panti asuhan mereka mengatakan, Marquez berasal dari keluarga kaya dan bangsawan. Dia merasa dirinya terlihat berantakan dibandingkan dengannya. Diana menggelengkan kepalanya. Tidak benar. Dia memang menyebalkan, tapi begitu kau bertemu dengannya, putrimu akan mengerti. Semua pelayan dan staf terdiam kaku saat melihat wanita itu bersama seorang anak. Markis Parisot segera diberitahu tentang kunjungan putrinya. Lady Diana langsung menuju kantor ayahnya untuk menceritakan semuanya dan memperkenalkan cucu kandungnya.
Pria tua itu bertanya pada putrinya, "Apa gerangan yang membawanya kemari selarut ini?" Dia mengerutkan kening begitu Diana memperkenalkan anak itu. Sang Markis tidak mengerti apa yang dibicarakannya, dan karakter utama dengan tenang berkata, dia akan menjelaskan semuanya sebentar lagi. Dia menduga akan sulit baginya untuk percaya. Begitu Diana menceritakan semuanya, Sang Markis sangat marah. Beraninya Calypso mengkhianatinya dan menukar anak itu. Tapi karakter utama menyuruhnya untuk tenang. Sang Markis tidak mengerti bagaimana dia bisa tetap setenang itu meskipun Diana menjelaskan. Dia hanya menunggu saat yang tepat untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Jadi dia meminta bantuan ayahnya. Sang Marquis tidak bisa memahaminya. Putri kesayangannya yang lebih berharga baginya daripada nyawanya sendiri telah menderita semua ini sendirian. Dia tidak mengerti mengapa putrinya ingin kembali ke sarang pengkhianat itu. Sang Markis memutuskan untuk bertanya kepada cucunya bagaimana dia hidup selama ini. Dan dia memberitahunya bahwa dia telah bekerja sebagai pelayan di kamar Catherine. Sang ayah meminta Diana untuk menceritakan seluruh rencananya. Dia akan membantunya. Tokoh utama mengumpulkan semua anggota keluarga di satu meja karena dia akan memberitahu mereka sesuatu. Calypso penasaran ingin tahu persis mengapa Diana ingin mengadopsi seorang gadis. Duke dan Alice terdiam mendengar pengumuman tak terduga dari tokoh utama. Catherine tiba-tiba melompat dari tempat duduknya dan mengingatkan ibunya bahwa ibunya masih punya dia. Namun tokoh utama menjelaskan bahwa ayahnya telah menulis surat yang mengatakan dia menemukan kerabat Pritchard di panti asuhan. Diana tidak tahu cerita lengkapnya. Tetapi tidak ada yang bisa membesarkan gadis itu. Catherine berteriak bahwa dia tidak butuh saudari manapun. Namun tokoh utama dengan tenang memberitahu gadis itu bahwa sudah waktunya dia dewasa. Catherine bisa berubah jika ada seseorang untuk dibandingkan dengannya. Seorang pelayan mendekati Duchess dan memberitahunya bahwa gadis itu sudah tiba. Asal memasuki ruang makan tempat semua pahlawan kita berada, dan segera membungkuk, mematuhi etiket yang benar. Catherine terdiam melihat wajah yang dikenalnya. Kemudian putri tokoh utama menyebutkan namanya. Cerita kemudian melompat kembali 2 minggu. Meskipun Lady Iselle memiliki garis keturunan Duchess, gadis itu terlihat persis seperti ibunya. Pada malam yang sama Diana meninggalkan kediaman ayahnya. Sebelum pergi, dia meminta ayah dan Liz untuk menjaga Azel. Begitu pagi tiba, Liz membuka tirai lebar-lebar dan memberitahu Yang Mulia bahwa sudah waktunya bangun. Azel menyadari kemarin bukanlah mimpi. Pelayan itu merasa ada yang aneh, tapi gadis itu dengan cepat mengatakan semuanya baik-baik saja. Baru saja berpikir dalam hati putri sang pahlawan wanita itu langsung kegirangan saat pelayan menunjukkan banyak pakaian mewah padanya. Dia tidak percaya mereka berhasil menyiapkan semuanya secepat itu. Dia baru tiba tadi malam. Liz terkekeh pelan dan menjelaskan bahwa tadi malam ada kesibukan besar. Markis menawarkan harga 2 kali lipat jika gaun-gaun gadis itu dijahit dengan cepat. Seluruh kota gempar. Sekarang semua pakaian itu milik Azel. Tapi Liz merasa tidak enak karena pakaian itu kurang elegan. Tapi gadis itu menganggapnya luar biasa. Azel pertama-tama perlu mandi. Dan Lisa memberitahunya bahwa beberapa pelayan akan membantunya melepas pakaian. Gadis itu dengan ragu mengatakan dia bisa mandi sendiri, tapi para pelayan memintanya untuk santai saja. Lisa merasa sangat kasihan pada putri nyonya itu. Gadis ini mengalami masa sulit tumbuh besar di panti asuhan. Setelah mengikat rambut nona itu, seorang pelayan memberitahu Yang Mulia bahwa dia sekarang bisa masuk ke bak mandi. Suhu airnya pas. Menyadari pelayan itu menuangkan sesuatu ke dalam air, Azel bertanya, apakah dia boleh menggunakannya? Itu adalah minyak mewah dan mahal yang diproduksi oleh Kadipaten Eberg, dan Azel tahu Catherine sangat ingin membelinya. Tapi Markis berkata, untuk menyediakan yang terbaik dari segalanya, selama cucunya ada di sini. Jadi Azel bisa berhenti khawatir dan nikmati saja semua kemewahan yang belum pernah ia miliki sebelumnya.
Karena sekarang semuanya miliknya dia, bukan lagi yatim piatu dari panti asuhan, dan jelas bukan lagi pelayan perpustakaan. Sang tokoh utama mengangguk menyetujui perkataan Lisa. Markis Parisot berada di ruang makan dengan tidak sabar, menunggu cucunya muncul. Ezel muncul tidak lama kemudian. Dia terlihat jauh lebih baik sekarang, dan berterima kasih kepada kakek atas gaun mewah yang diberikannya. Dia bilang, itu bukan masalah besar, hanya beberapa gaun ekstra yang tergeletak di istana. Ezel menyeringai. Lisa sudah membocorkan semua detailnya. Para pelayan mulai menyajikan hidangan. Semuanya terlihat lezat. Marky menyuruh cucunya untuk mulai makan-makan sebanyak yang dia mau. Tapi Aisel tidak tahu bagaimana cara memakan semua itu dengan benar. Terlalu banyak garpu dan pisau. Dia tidak tahu mana yang harus digunakan. Dia berpikir dia akan dimarahi jika dia merusak tata kramanya atau makan dengan jorok. Markis menggeser piring ke arahnya. Jangan sungkan, katanya. Kamu bisa belajar apa saja, katanya. Tidak perlu merasa tidak enak tentang itu. Sambil mendoakan agar ia menikmati hidangannya, sang markis dengan senyum yang nyaris. Tak terlihat berkata, panggil saja kakek sekarang, kamu satu-satunya cucuku. Ia tahu bagaimana rasa daging itu. Melihat cucunya makan dengan lahap, sang markis memutuskan lain kali mereka akan membutuhkan lebih banyak makanan. Asel tiba-tiba terdiam menatap makanan itu. Ia memberitahu kakeknya bahwa ia punya permintaan. Putri tokoh utama memohon padanya untuk menjadikannya wanita sempurna secepatnya demi membantu ibunya. Namun Markis berkata bahwa balas dendam Diana sudah lebih dari cukup. Asal bersikeras ia harus melindungi ibunya. Markis teringat bagaimana putrinya pernah memberitahunya dengan nada dan ekspresi itu bahwa ia sedang menunggu saat yang tepat untuk membalas dendam. Melihatnya sekarang ia menyadari cucunya bukan hanya mirip ibunya. Pria itu mengangguk dan berkata mereka akan melakukan persis seperti itu. Cerita beralih ke masa kini, di mana tokoh utama memperkenalkan Asel kepada suaminya. Asel kemudian duduk di samping Catherine. Alice mengerutkan bibirnya, menolak mempercayai semua itu. Keheningan tegang menyelimuti meja. Calypso menyuruh istrinya untuk lebih berhati-hati dengan adopsi itu dan bertanya mengapa ia bahkan tidak memberitahunya. Tokoh utama menjawab bahwa ayahnya telah memberinya tawaran. Karena Asel memiliki kemampuan sihir, Diana ingin mengirimnya dan Catherine ke festival sihir bersama. Itu adalah kompetisi yang diselenggarakan oleh para master sihir terbuka untuk setiap penyihir. Para pesaing bisa dengan bebas memamerkan keterampilan mereka di depan para master. Mereka juga berkesempatan mendapatkan pengakuan dari penyihir tingkat rendah hingga tinggi. Siapapun yang memenangkan pertarungan yang adil akan mendapatkan hadiah besar dari ayah sang pahlawan wanita. Itu mungkin adalah kendali atas tambang berlian. Dan ketika Calypso mendengar ini, dia langsung membeku. Dia berteriak bahwa itu seharusnya menjadi hadiah debut Catherine. Sang pahlawan wanita tersenyum dan menyuruhnya untuk tidak khawatir. Semua orang bisa melihat putri kandung akan mengalahkan yang palsu. Catherine membeku, tapi Hazel hanya tersenyum tipis. Alice tiba-tiba berdiri dan mengumumkan bahwa dia akan pergi. Sesuatu baru saja sangat memukulnya. Catherine mengikutinya, juga meninggalkan Diana dan putrinya sendirian dengan Duke. Sang pahlawan wanita bertanya pada Isel, apakah dia menikmati makanannya, dan gadis itu berseri-seri mengatakan itu lezat. Diana menyerahkan surat-surat adopsi kepada suaminya dan menyuruhnya untuk memprosesnya. Hari ini Calypso tahu berdebat dengan istrinya akan sulit. Tambang berlian Marquess dipertaruhkan. Tidak ada pilihan, dia mengambil surat-surat itu. Sang pahlawan wanita menawarkan Asel tur jika dia sudah selesai makan. Gadis itu mengangguk dan mendorong kursinya menjauh dari meja. Dia memberitahu ayahnya bahwa mereka akan bertemu lagi lain kali dan pria itu membeku mendengar cara dia memanggilnya. Lalu sang pahlawan wanita menunduk di lorong, bahkan tiba-tiba saja. Acel berhak menjadi seorang adipati wanita karena dia memiliki kemampuan sihir.
Diana menyadari betapa eratnya Acel mengepalkan tinjunya saat ini. Dia bertanya mengapa, dan Acel mengakui dia tidak tahan melihat wajah pria yang membunuhnya. Sang pahlawan wanita mengerti sepenuhnya. Sang adipati wanita menawarkan untuk memberikan tur lain kali, tapi Acel langsung menolaknya saat ini. Dia ingin memeriksa kamar Catherine. Pada saat yang sama, Putri Alice menangis di kamarnya. Dia melihat sang adipati wanita bersama Acel. Gadis itu membentak, "Mengapa kau membawa anak nakal ini kepadaku?" Tapi Diana menyela, "Jangan bicara tentang adik barumu seperti itu." Alice menyeringai, "Anak nakal ini bukan adik seorang nona." Tidak mungkin sang pahlawan wanita dengan dingin mengulangi kata-kata dokter. Dia bertanya pada Alice, "Bukankah ini pertemuan pertamamu?" Bahkan, jika mereka berteman, Alice tidak punya hak untuk melewati batas dan memperlakukan Azel seperti itu. Diana menyuruh Alice untuk segera meminta maaf. Dokter keluarga harus meminta maaf dengan benar kepada Nona Ernest yang baru dengan hormat yang pantas dia dapatkan. Alice menyeringai mendengarnya, tapi dia harus menurut. Asal menerima permintaan maaf itu dan mengatakan semuanya baik-baik saja. Diana memberitahu putrinya bahwa terkadang orang bertindak seperti itu jika mereka tidak dididik dengan benar. Diana tahu dokter keluarga itu berasal dari keluarga Viscount Blair yang sedang kesulitan. Asal bilang dia mengerti dan hanya meminta untuk lebih hati-hati lain kali begitu gadis-gadis itu sendirian. Putri kandung Diana memberitahu yang palsu, tidak ada yang berubah di sini sama sekali. Mereka sudah lama tidak bertemu. Jadi Isabel bertanya pada Catherine, "Bagaimana kabarmu?" Putri Alice membentak, "Bagaimana mungkin orang seperti dia bisa berhubungan dengan keluarga kita?" Catherine tidak percaya anak ini tahu semua itu. Hazel mendekat dan mendesis, "Kalianlah yang berbohong di sini." Putri Alice memohon untuk menggunakan sihir untuk demo daripada melakukannya sendiri. Dia ingin menipu ibunya. Catherine mendorong Azel menjauh dengan sekuat tenaga. Saat itu, dia yakin sekali bisa menguasai sihir dasar itu dalam waktu singkat. Tapi jika Azel membocorkan tentang penyiksaan itu, Catherine bahkan tidak akan masuk akademi sihir. Putri Alice membentak bahwa mereka bisa saja membuang ruangan ini keluar jendela. Jadi Zel mengambil sudut pandang yang berbeda. Catherine bersiap-siap saat gadis itu berjalan menuju meja. Putri pahlawan itu meraih cangkir pertama yang dilihatnya dan membantingnya ke lantai. Cangkir itu pecah berkeping-keping seketika. Isele membungkuk cepat dan bergumam. Dia benar-benar terpeleset, tapi sekarang seseorang harus membereskan kekacauan ini. Putri Alice sudah muak. Dia menerjang putri pahlawan itu. Dalam sekejap, dia mundur siap meninju Azel lagi. Jeritan melengking, memenuhi ruangan, begitu keras burung-burung di pohon berhamburan seperti daun. Seluruh penghuni rumah mendengarnya tidak diragukan lagi. Sang protagonis menyerbu masuk ke kamar, dan dengan gugup bertanya, apa yang baru saja terjadi. Dia melihat Azel di lantai, berlumuran darah, dengan Catherine berjongkok di sampingnya. Diana bergegas menghampiri gadis itu, menanyakan keadaannya, sementara Azel mengeluarkan erangan pelan. Air mata mengalir di wajah Catherine saat dia tergagap, mengatakan dia sama sekali tidak bersalah. Tapi sang protagonis membentaknya, memperingatkan agar dia tidak berbohong sekarang. Catherine mencoba menjelaskan, tapi Hazel tiba-tiba keceplosan bahwa dialah yang harus disalahkan. Gadis itu hanya ingin akrab dengan Catherine dan meminta berbagi kamar, tapi dia malah mengamuk. ICEL salah waktu, jadi dia memohon kepada Duchess agar tidak menghukum putrinya sendiri. Kenyataannya si pirang itu sengaja merencanakan semuanya. Begitu Catherine mengangkat tangannya, ICEL menyayat pergelangan tangannya dengan pecahan kaca. Catherine menjerit saat rasa sakit yang membakar menjalar di lengannya. Putri sang protagonis menyeringai memberitahu Catherine bahwa dia tahu dia akan mencoba menyerang. Wanita bangsawan itu menjerit bersumpah dia tidak akan lolos begitu saja. Tapi Hazel menarik tangannya yang berdarah dengan keras. Putri itu menyeret jari-jari Catherine
yang berlumuran darah ke wajah dan gaunnya bergumam agar tenang. Putri palsu itu meringis kesakitan dan membentak, "Jangan sentuh aku." Hazel menjatuhkan diri ke lantai menyeringai, rumah ini akan segera tahu semua tentang kekejaman nona kecil itu. Catherine berteriak, "Aku hanya berpura-pura." Karakter utama membentak gadis itu, "Cukup." Syah. Diana berbicara kepada kerumunan di ruangan itu, tingkah laku Catherine semakin tidak tertahankan. Bagaimana bisa seorang wanita bangsawan melukai seseorang? Aizel akan menggunakan kamar ini, dan biarkan ini menjadi hukuman yang pantas untukmu, Catherine. Duchess memerintahkan Shane dan Milan untuk membersihkan kamar Catherine hari ini, lalu merapikannya dan menyerahkannya kepada Aizel. Sang protagonis membantu gadis itu berdiri lalu berkata, "Sebaiknya kita segera membawamu ke dokter." Alice mencoba berbicara dengan Catherine, tetapi gadis itu hanya berlari keluar sambil menangis. Dia langsung menuju perpustakaan. Jika Azel berpikir Catherine tidak bisa belajar sihir, dia salah besar. Dia akan melahap setiap buku tentang sihir terlarang. Sihir Diana kebetulan sangat berguna di saat seperti ini. Catherine bertekad untuk menguasai trik sihir murahan ini agar Azel menyesali perbuatannya. Begitu dia kembali ke kamarnya, dia menyadari mereka sedang mengangkut semua perabotannya. Perabotan baru itu jauh lebih mahal dan mewah daripada yang dia miliki sebelumnya. Azel memberitahu adik perempuannya bahwa kakek sendiri yang memilih semua perabotan ini untuknya. Dia bertanya pada Catherine apakah dia pernah melihat sesuatu semahal ini sebelumnya, lalu teringat Ernest miskin. Tapi Alice membentak bahwa dia tidak ingin berbicara dengan orang sepertinya. Dokter keluarga masuk. Alice bertanya apakah dia bisa membalut luka tangan Lady Catherine. Putrinya setuju dan meninggalkan ruangan. Penyembuhannya berjalan dengan baik. Dalam 2 minggu keadaannya sudah jauh lebih baik. Tapi bekas lukanya akan tetap ada pada Catherine selamanya. Alice bertanya pada putrinya apakah dia yang memulainya. Catherine langsung membalas bertanya pada ibunya, apakah dia tidak punya harga diri sama sekali karena tunduk pada seseorang. Tapi Alice menyuruh putrinya untuk tenang. Catherine perlu belajar menyembunyikan emosinya. Dia tidak bisa begitu saja menyerbu ke dalam pertarungan seperti ini, tapi Catherine tidak mengerti alasannya. Bahkan ibunya mengira dia yang harus disalahkan dalam kekacauan ini. Dia adalah korban sebenarnya. Alice berjanji akan mencari cara agar dia bisa mengikuti tes kemahiran sihir. Gadis itu hanya mengangguk dan berjalan menuju pintu. Dia punya rencananya sendiri. Ibu bisa terus berjuang untuk menjadi seorang Duchess Agung sejati sendirian. Kemudian Catherine pergi membanting pintu di belakangnya. Seharusnya mereka tidak membiarkan Izzy lolos sejak awal. Jika dia tidak kabur, tidak akan ada semua masalah sialan ini sekarang. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Alice. Dia mengambil selembar kertas dan mulai mencoret-coret surat. Dia pernah mendengar desas-desus tentang tempat yang bisa menyelesaikan masalah apapun jika dibayar yang disebut pasar gelap. Mereka bilang mereka tidak hanya memberikan informasi, mereka juga melakukan pembunuhan. Ini adalah satu-satunya foto kamar Izzy yang terlihat sangat menakjubkan. Gadis itu menunjukkan gaun dan perhiasan kepada ibunya. Lisa dan para pelayan menyiapkan semuanya hanya untuknya. Izzy merasa ingin menulis surat kepada kakeknya dan berterima kasih padanya. Dia memeluk ibunya dan karakter utama tersenyum hangat dan berkata bahwa dia sangat lembut hati. Gadis itu menyadari pelajaran menjadi wanita tidak sesulit yang dibayangkan. Tapi Diana sedikit menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa melindungi putrinya sejak awal. Tapi sekarang dia yakin tidak akan pernah melepaskannya lagi. Berjanji untuk melindungi dan mencintainya seumur hidupnya. Milan masuk ke dalam ruangan. Tokoh utama wanita sedikit menegang dan bertanya pada Milan apakah ada masalah. Milan berkata penyihir itu baru saja tiba. Azel mengetuk pintu kantor ayahnya. Calypso segera mendongak dari kertas-kertasnya dan bertanya-tanya mengapa Azel datang menemuinya. Dia mendengar Catherine mempersulitnya,
Jadi dia berasumsi gadis itu hanya datang untuk mengeluh. Begitu Hazel masuk, Duke berkata, dia sibuk, yang berarti dia harus langsung ke intinya. Hazel bertanya pada ayahnya, apakah dia ingin melihat kamar barunya. Duke mengerutkan kening dan bertanya, mengapa dia tidak bertanya pada ibunya. Hazel bilang ibunya sedang mengajar, dan Catherine masih merasa canggung di dekatnya. Sejujurnya Azel merasa tidak enak, karena terakhir kali dia hanya sempat menyapa ayahnya. Azel bertanya apakah itu akan merepotkannya sekarang, dan Calypso bilang dia bisa meluangkan waktu sebentar. Pria itu bertanya kepada gadis itu bagaimana dia tinggal di perkebunan ini, dan dia memberitahunya bahwa setiap hari memberinya kebahagiaan. Dia menjelajahi jalur setapak setiap hari. Semakin Calypso mengenal Isel, semakin dia menyadari betapa berbedanya Isel dari Catherine. Keanggunan dan keeleganannya terpancar dari caranya membawa diri. Sayangnya Alice tidak bisa menyelamatkan anak Diana. Jika dia masih hidup, dia akan terlihat persis seperti anak ini. Iselle bertanya kepada ayahnya, apakah dia baik-baik saja? Dia bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Calypso bilang semuanya baik-baik saja, jadi gadis itu menariknya masuk. Dia memamerkan furnitur yang diberikan kakeknya. Tokoh utama melesat dengan kecepatan penuh, benar-benar bingung mengapa dia begitu pelupa akhir-akhir ini. Rui melihat Diana dan melambai padanya dengan senyum lebar. Dia sudah meminta maaf karena terlambat ketika tiba-tiba tumitnya tersangkut. Tokoh utama hampir jatuh ke lantai, tetapi Rui dengan mudah menangkapnya sebelum dia sempat terjatuh. Dia senang bisa menangkap sang bangsawan wanita. Kalau tidak hidung kecilnya yang menggemaskan itu, pasti sudah jadi sejarah. Wajah sang protagonis langsung memerah. Rui bertanya apakah dia melukai dirinya sendiri. Lagi pula, dia kan sudah memerah seluruhnya. Sang protagonis meminta maaf karena terlambat. Pria itu mengangkat alis. Serius, apa ada yang lebih penting dariku? Diana menjelaskan bahwa dia baru saja mengadopsi seorang putri, dan anak itu sekarang sangat mirip dengannya. Dia serius mempertimbangkan untuk mengambil pelajaran sihir sendiri. Jika gadis itu mirip dengan Duchess, dia pasti menggemaskan. Dan pria itu adalah, dia bersikeras agar mereka bertemu secara pantas nanti. Valinda sedang berlatih di lapangan latihan. Sekarang pelajaran sihir yang mulia pasti sudah selesai. Waktunya kembali Ruri mendengus. Kau berencana menusuk seseorang dengan jarum esmu itu, tapi sang protagonis melotot. Hentikan bisa tidak? Pria itu menyeringai. Lain kali. Valinda berlari mendekat. Yang mulia, apakah pelajaran Anda sudah selesai? Wajah Rory berseri-seri karena terkejut. Dia jelas mengenal pelayan itu. Sang protagonis mendekat. Kalian berdua saling kenal. Valinda memberitahu mereka bahwa dia berasal dari panti asuhan di Markus 8, dan panti asuhan terkadang mengadakan acara bersama. Rory sendiri adalah teman yang dia temui di sana. Panti asuhan tempat Rory tinggal bernama Angeline. Mendengar ini, sang protagonis wanita merasa aneh. Dia sudah menjadi sukarelawan di panti asuhan selama beberapa waktu, dan Angeline adalah salah satunya. Tapi dia belum pernah bertemu anak bernama Rory di sana. Sang protagonis wanita tidak mengerti mengapa, tapi tiba-tiba dia merasakan sakit kepala yang tajam dan mengerang kesakitan. Rowena dan Valinda segera mulai panik. Diana meminta maaf karena sakit kepalanya kambuh lagi, dan pelayan itu dengan cepat meminta Yang Mulia untuk bersandar padanya. Valinda memutuskan untuk membawa wanita itu ke perkebunan. Rory hanya bisa melihat wanita itu pergi. Ketika Calypso masih kecil, ibunya membawakannya pakaian untuk resepsi kekaisaran. Wanita itu bertanya apakah dia menyukainya. Anak laki-laki itu tidak percaya dia harus memakai hanya itu. Ibunya meminta maaf dan berkata dia ingin memberinya sesuatu yang lebih baik. Calypso tidak bisa memahami bagaimana seseorang dari keluarga bangsawan bisa berpakaian dengan barang murahan seperti itu. Kakeknya adalah anak tidak sah kaisar. Kemiskinan sudah mendarah daging di keluarga dan nasib mereka terus memburuk. Bahkan setelah menjadi seorang Duke, Calypso
tidak bisa melunasi utang-utangnya. Sungguh neraka menjadi bangsawan, tapi kelaparan seperti pengemis. Di sebuah pesta, dia tidak sengaja mendengar tentang Santa dari Foresta ini yang berencana membuka panti asuhan lagi. Ketika Calypso akhirnya melihat Diana secara langsung di luar rumor, dia yakin dengan teorinya. Dia bisa memanfaatkan gadis itu untuk maju. Berpura-pura menjadi cinta sejati Diana itu gampang sekali. Dengan mahar yang dikirim Marquis Fairishday, dia mengatasi masalah keuangannya dan bahkan meluncurkan bisnis baru. Tapi euforia itu tidak bertahan lama. Marquis ikut campur dalam segala hal. Berpura-pura mencintai Diana mulai terasa seperti neraka hidup. Dia terlahir istimewa, tidak seperti Calypso yang biasa-biasa saja. Hazel memberitahu ayahnya betapa kamarnya terlihat sangat berbeda sekarang. Dulu sangat suram. Pria itu menoleh ke gadis itu dan berkata dia harus menyudahi pembicaraan. Putri Diana memutuskan untuk menunjukkan perhiasan itu kepada ayahnya. Gadis itu bertanya, "Bukankah ini menakjubkan? Aku belum pernah mendapatkan yang seperti ini sebelumnya." Calypso terdiam dan bertanya, "Apa maksudmu?" Belum lama ini gadis itu tidak percaya itu nyata. Setelah ibunya menceritakan segalanya tentang ayahnya, pria itu hanya memanfaatkan Diana demi uang. Karakter utama setuju dengan putrinya. Jika Calypso melihat hadiah dari kakek dia, pasti akan terkejut. Harga diri serapu serangga. Aisel berencana mengatur segalanya untuk memanipulasi Duke nanti dan meminta ibunya membantu. Calypso berkata keluarga Marquis lebih baik dari itu. Gadis itu mulai menangis dan berkata, "Ini semua sangat baru bagiku. Aku selalu miskin." Hidup dalam kemiskinan sebagai putri bangsawan itu mengerikan. Calypso berlutut dan menghapus air mata Aisel, tapi Aisel terus berkata, "Aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja." Orang tuanya akhirnya menerimanya. Itu sebabnya Marquis memberinya semua hadiah ini. Duke tidak tahu dia hidup seperti itu. Aisel ingin menghabiskan waktu dengan ayahnya setiap hari, tapi takut itu akan terlalu berlebihan. Calypso berkata ya, gadis itu langsung berseri-seri dan senyum tipis tersungging di bibir Calypso. Sang pahlawan wanita menerima sebuah paket. Valinda berkata itu datang dari tuannya. Marquis dan Diana berterima kasih kepada gadis itu. Dia membuka kotak itu dan sebuah bola biru kecil melesat keluar. Tiba-tiba, suara ayahnya berderak keluar dari sana. Mata sang pahlawan wanita membelalak saat sebuah layar muncul tepat di depannya. Menampilkan wajah ayahnya yang penuh perhatian itu adalah perangkat ajaib yang memungkinkanmu berbicara melintasi jarak yang sangat jauh. Marquis harus mengeluarkan sejumlah uang jauh lebih mudah daripada surat biasa. Karena semua itu dipantau dan dibaca oleh seseorang, Marquis memberitahu putrinya bahwa persiapannya sudah siap. Kemudian dia menunjukkan padanya tanaman bernama Laurel Bender. Itu mencampur daun laurel dengan ramuan Bender dan terlahir kembali menggunakan sihir. Setelah obrolan itu, Diana langsung menuju suaminya. Alice tidak terlihat, belakangan ini mungkin karena Sel dan para pelayan baru mengawasinya dengan ketat. Diana mengetahui keuangan mereka tidak bagus, tapi juga tidak terlalu buruk. Calypso mengerutkan kening dan bertanya, apakah uangnya sudah habis? Mengapa lagi dia menanyakan hal seperti ini? Tapi sang pahlawan wanita menjawab bahwa dia sebenarnya punya informasi menarik. Ternyata ayahnya sedang mengerjakan bisnis baru. Marquis mengembangkan obat penghilang rasa sakit yang sangat ampuh untuk segala jenis penyakit. Itu adalah Laurel Bender. Calypso tidak pernah pandai berbisnis. Setelah menikah, dia nyaris tidak bisa bertahan secara finansial dan sekarang nyaris tidak impas dalam setiap usahanya. Pria itu bertanya kepada istrinya, bagaimana mereka bisa mendapatkan tanaman ini. Sang pahlawan wanita memancingnya dengan umpan yang tepat ini. Dia berdiri dan memberitahu suaminya agar tidak khawatir. Dia masih ada untuknya. Diana berjanji kepada Duke bahwa dia akan membawakannya stek
Kalipso meraihnya dan berterima kasih padanya memeluknya erat. Sebelumnya sang pahlawan wanita bertanya pada ayahnya, ada apa dengan tanaman ini? Ternyata tanaman itu bisa menjadi racun mematikan jika diusik. Itulah mengapa tanaman ini sangat cocok dengan rencana. Tokoh utama membalas pelukan suaminya dan tersenyum mengatakan bahwa ia mencintainya lebih dari yang bisa diungkapkan kata-kata. Jika Kalipso bisa menipunya, dia juga bisa menipu orang lain. Dia akan menjadi penipu ulung yang paling hebat. Keesokan harinya Diana menyadari bahan-bahan alkimia mulai menipis, padahal seharusnya selalu tersedia. Dia terlalu sibuk belakangan ini dan tidak memperhatikannya. Seharusnya dia sudah menyimpan bahan-bahan itu dengan cadangan lebih. Tokoh utama memanggil Milan dan Shane lalu menyuruh mereka menyiapkan segala sesuatu untuk perjalanan. Dia ingin berjalan-jalan di kawasan pasar dan membeli beberapa barang. Milan langsung berbinar. Sekarang dia punya kesempatan sempurna untuk mendandani nyonya besar dengan sangat cantik. Diana memutuskan untuk mentraktir mereka hidangan penutup yang istimewa. Sang Duchess tiba di kota tak lama kemudian. Dia mampir ke sebuah toko dan tersenyum lebar saat menemukan kristal pembersih yang langka. Yang biasa dia pesan jauh lebih kecil. Karena eliksir membutuhkan banyak kristal, tokoh utama memutuskan untuk menyetok semuanya sekaligus. Dia berpikir sekalian saja mencari beberapa kristal api juga. Kristal-kristal itu berada sangat tinggi, jadi wanita itu harus benar-benar meregangkan tubuh untuk mengambilnya. Tiba-tiba seseorang yang jabatannya lebih tinggi dari gadis utama merebutnya. Sebelum dia sempat, suara seorang pria yang dikenalnya memberitahunya, Grace Duchess harap lebih berhati-hati. Gadis utama berterima kasih padanya. Lalu pria itu melepaskan jubah dari kepalanya. Gadis utama berkedip saat melihat Riari dan bertanya agak gelisah apa yang dia lakukan di sini. Tapi dia hanya dengan tenang berkata, seorang penyihir datang ke toko sihir itu sangat normal. Karena eksperimen kehabisan bahan selama pengujian, Riri menyuruhnya mengabaikan pakaiannya. Dia bertanya pada Diana, menanyakan apa lagi yang dia butuhkan. Gadis utama perlu mengambil air mata Putri Duyung pasir matahari terbenam dan sisik yang sudah digiling. Yang di dekat air barang-barang Putri Duyung ada di lantai 2. Rueri berkata, dia menyuruh Duchess untuk berhati-hati di tangga. Gadis utama mengangkat alis saat menyadari Rueri berencana untuk ikut serta. Penyihir itu menjelaskan bahwa jika wanita itu tidak bisa meraih lagi, dia harus turun tangan. Rueri mengulurkan tangannya dan Diana menerimanya. Gadis utama senang, dia datang ke sini sendiri. Ini adalah pertama kalinya dia berada di toko sihir. Biasanya, dia memesan semua bahannya melalui pos. Diana melihat hanya satu toples air mata Putri Duyung yang tersisa di rak. Dia hendak mengambilnya ketika pelanggan lain masuk. Karakter utama memberinya senyum gugup. Kalau kamu tidak buru-buru, mungkin aku bisa mengambilnya. Tapi bangsawan itu mencibir. Aku mengambil kotak ini duluan. Diana mencoba menjelaskan, aku sangat membutuhkan ini. Pria itu membentak menggunakan kekuatannya untuk mendorongnya ke samping. Dia melotot, aku mengambilnya duluan. Sekarang ini milikku. Tokoh utama menyadari dia kehilangan keseimbangan. Dia hampir jatuh.